The Strongest System. Bab 601, lakukan hukuman santai. Secara pribadi, Zhang Wenzuang tidak pernah peduli sedikit pun dengan Fang Weifeng. Satu-satunya alasan dia ada di sini kali ini adalah karena itu adalah perintah dari kakak seniornya. Mengenai mengapa kakak seniornya ingin sekali membantu sampah ini di sini, Zhang Wenzuang sangat memahaminya. Sekte Cloud adalah sekte besar. Meskipun dia adalah kakak senior, kakak laki-laki senior lainnya dalam sekte juga sangat membantu dan baik hati. Ini karena jika seseorang ingin meraih posisi Grandmaster, kekuatan bukanlah satu-satunya kriteria. Itu juga tergantung pada seberapa peduli murid senior terhadap sesama muridnya. Aura Zhang Wenzuang secara misterius begitu dalam ketika dia berdiri kokoh di pintu masuk. Dia merasa sedikit menghina di dalam hatinya saat melihat bagaimana Fang Weifeng berteriak pada orang lain. Tidak disangka dia berani menendang orang lain tanpa kekuatan nyata. Jika bukan karena duel maut tidak diperbolehkan di dalam sekte Cloud, Fang Weifeng akan terbunuh puluhan kali karena amarahnya. Lin Fan, enyahlah ayahmu di sini. Bukankah tadi kamu benar-benar sombong? Apa yang terjadi? Bertingkah seperti kura-kura pengecut sekarang, iya. Sekarang setelah dia mendapat kakak senior sebagai pendukungnya, Fang Weifeng secara alami dipenuhi dengan kepercayaan diri. Bahkan kekuatan kakak senior Zhang sangat luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh manusia seperti ini. Dia tahu bahwa kekuatan Lin Fan hanyalah kekuatan surgawi tingkat 3, kondisi surga. Namun, kakak senior Zhang berada di tingkat surgawi ilahi 4, kondisi abadi. Sekilas saja sudah cukup untuk mengetahui siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Namun, jika Fang Weifeng ada di sana untuk melihat bagaimana Lin Fan telah membunuh 3 makhluk surgawi tingkat 4, makhluk abadi sendirian, bagaimana dia berpikir? Zhang Wenzuang sedang mengerutkan kening saat ini. Mengapa manusia ini belum keluar? Dia mengambil satu langkah ke depan. Seketika, sejumlah besar energi berkumpul menjadi satu titik dan melesat menuju pintu. Namun, saat titik aura itu hendak mencapai pintu, pintu dibanting hingga terbuka. Seketika, titik aura itu seolah-olah telah terjun langsung ke lautan dan menghilang tanpa jejak. Apa ada anjing yang sepertinya mengganggu istirahatku? Lin Fan keluar dari rumahnya dengan sikap yang sangat santai. Dia menjadi sedikit kesal karena provokasi Fang Weifeng yang tak ada habisnya. Sepertinya jika dia tidak memberi orang ini pelajaran yang baik kali ini, segalanya tidak akan berhasil sama sekali. Namun, Fang Weifeng adalah murid dari sekte Cloud. Tidak peduli apa, Lin Fan harus memberikan wajah pada sekte Cloud. Tapi, dia tahu bahwa Fang Weifeng kali ini hanyalah seekor semut. Pertanyaannya adalah, siapa tokoh besar sebenarnya yang dibawakan Fang Weifeng? Apakah ini penguatan yang kamu cari? Lin Fan melirik pria yang berdiri di samping Fang Weifeng. Surgawi tingkat 4, kondisi abadi. Betapa membosankannya ini. Jika ini terjadi di masa lalu, seseorang dengan kondisi kultivasi ini mungkin cukup baik untuk Lin Fan. Namun, bagi Lin Fan saat ini adalah karakter yang bisa dia kalahkan hanya dengan membalikkan telapak tangannya. Lin Fan, aku tahu kamu adalah tamu yang diundang kembali oleh Penatua Yun He. Namun, aku harus mendapatkan keadilan atas telapak tanganku yang telah kamu potong ini. Melihat watak santai Lin Fan saat ini, Fang Weifeng sangat marah hingga wajahnya memerah. Kedua matanya tampak seperti gunung berapi yang akan meletus. Kamu Lin Fan, manusia yang melukai junior brother Fang. Zhang Wenzuang, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Benar, aku baik-baik saja. Bagaimana sekarang? Kamu di sini untuk membela dia. Lin Fan berdiri di ambang pintunya dan menatap Zhang Wenzuang. Lin Fan, ini kakak senior Zhang di sini. Meskipun tingkat kultivasimu lebih tinggi dariku, kamu terlalu lemah dibandingkan dengan kakak senior Fang di sini. Aku menyarankanmu untuk meminta maaf dengan patuh kepada ayahmu di sini. Jika tidak, begitu kakak senior Fang harus turun tangan, segalanya pasti akan berubah menjadi buruk. Fang Weifeng bersuara. Para murid yang mengelilingi mereka mulai berdiskusi dengan berbisik-bisik. Jadi, dia manusianya, Lin Fan. Kenapa dia tidak terlihat sekuat yang dijelaskan oleh kakak senior Tianyun? Siapa yang tahu apakah kakak senior Tianyun telah menipu kita?
Kakak senior Zhang di sini adalah seseorang yang selalu berada di sisi kakak senior. Dia pastinya sangat kuat. Aku mendengar bahwa kakak senior Zhang pernah membunuh ras kuno yang berada dalam kondisi kematian ketika dia pergi keluar untuk pelatihan ekspedisi. Ekspresi Zhang Wenzuang tenang saat ini. Setelah mendengar topik diskusi di antara para murid, dia tidak bisa menghentikan perasaan bangga yang meluap-luap di hatinya. Zhang Wenzuang, kakak senior Zhang, begitu, surga surgawi tingkat 4, kondisi abadi. Lin Fan menyeringai dan bergumam dengan acuh tak acuh. Jadi, kamu adalah tamu yang diundang oleh tetua Yun He. Kakak senior kami telah berbicara. Kami tidak berharap banyak darimu. Selama kamu bersedia membayar permintaan maaf kepada kakak muda Fang sebagai kompensasi, kita akan selesai dengan masalah ini. Zhang Wenzuang sedikit mengangkat dagunya dengan aura sombong. Bintang keberuntunganmu menyinarimu sehingga Penatua Yun He membawamu kembali ke sekte sebagai tamu. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu berlutut di depanku dan bersujud meminta maaf. Sekarang kakak senior Zhang mendukungnya dari samping, Fang Weifeng tidak takut sedikit pun kalau Lin Fan akan menyerang. Selama kakak senior Zhang ada, siapa di sekte yang berani bertindak begitu berani di hadapannya. Selain itu, dukungan sebenarnya di balik kakak senior Zhang adalah kakak senior. Kakak senior adalah seorang pria dengan kedudukan yang tak tertandingi di sekte tersebut. Lin Fan tidak dapat menahan tawanya sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, surgawi tingkat 4, kondisi kematian. Itu tidak cukup. Jika kamu ingin aku meminta maaf, aku khawatir kakak seniormu harus datang, sebelum aku sendiri. Meski begitu, kita harus melihat apakah dia punya kemampuan untuk membuatku meminta maaf. Kurang ajar. Saat Zhang Wenzuang mendengar ini, dia sangat marah. Tak disangka orang ini berani meminta kakak senior datang tanpa mengetahui tempatnya. Dia pasti sedang mendekati kematian. Berhenti. Saat Zhang Wenzuang hendak menyerang, Peri Hongyun bergegas dari kejauhan. Fang Weifeng, apa yang kamu coba lakukan di sini? Peri Hongyun masuk di antara mereka bertiga dan bertanya, sedikit cemberut. Saudari muda Hongyun, ini tidak ada hubungannya denganmu. Dendam atas tanganku yang terputus harus dibayar kembali. Fang Weifeng angkat bicara. Adik junior Hongyun, ini adalah perintah dari kakak senior. Kami tidak ingin mengambil nyawanya. Selama dia meminta maaf kepada kakak muda Fang, kami akan membiarkan masalah ini berlalu. Zhang Wenzuang menambahkan. Dia adalah tamu yang diundang oleh Penatua Yun He. Apakah kalian tidak akan memberikan wajah apapun kepada Penatua Yun He sekarang? Peri Hongyun bertanya. Tentu saja kita harus memberi wajah pada tetua Yun He. Namun, bahkan tetua Yun He juga harus memberikan wajah pada kakak senior. Oleh karena itu, kakak muda Hongyun, aku mohon padamu untuk memberi jalan terbaik dan meminta dia meminta maaf. Kalau tidak, bahkan Penatua Yun He tidak akan bisa ikut campur dalam masalah ini lagi. Zhang Wenzuang menjawab tanpa mengubah ekspresinya sama sekali. Meskipun Yun He adalah seorang tetua, kondisi kultivasinya tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, dia tidak memperebutkan kursi Grandmaster setelah memasuki kondisi budidaya surgawi, dan memilih untuk menjadi penatua sejak saat itu. Jika kakak senior tidak bersaing untuk mendapatkan kursi Grandmaster dan berubah menjadi tetua, posisinya akan lebih tinggi daripada tetua Yun He. Oleh karena itu, bahkan jika ini adalah tamu dari Penatua Yun He, Zhang Wenzuang tidak akan memberinya banyak perhatian. Jangan khawatir, kakak muda Hongyun. Aku hanya akan meminta dia meminta maaf kepadaku. Yakinlah bahwa aku tidak akan memukulnya sampai mati. Fang Weifeng menimpali dengan sombong. Anda, Peri Hongyun menatap Fang Weifeng dengan marah. Menurutku kalian salah paham. Alasan kenapa Hongyun menghentikan kalian bukan karena dia takut aku akan dipukul sampai mati oleh kalian. Dia takut aku akan ceroboh dan malah membunuh kalian semua. Berdiri di samping Peri Hongyun, Lin Fan terkekeh. Sialan, tidak kusangka kamu berani bertindak kurang ajar bahkan pada saat ini. Kakak senior Zhang, orang ini sama sekali tidak menghormati kakak senior kita. Fang Weifeng tidak menyangka Lin Fan berani mengucapkan kata-kata sebesar itu bahkan pada saat ini. Hatinya terbakar amarah, karena dia tidak sabar untuk menginjak-injak pria di depan kakinya sekarang. Saudara Lin,
Ini adalah sekte awan di sini. Mohon ampun dalam seranganmu. Kamu pastinya tidak boleh membunuh mereka dengan cara apapun. Tianyun sedang bergegas dari kejauhan. Melihat situasi di hadapannya, dia tahu bahwa perkelahian akan segera terjadi. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung menangis. Dia benar-benar takut Lin Fan mungkin tidak bisa menahannya dan akhirnya membunuh kedua orang ini. Pada saat itu, segalanya akan benar-benar mengarah ke selatan. Saat Lin Fan mendengar kata-kata Tianyun, dia tidak bisa menahan tawa sekali lagi. Setelah itu, dia menganggukkan kepalanya. Tenang, santai. Aku hanya akan memberikan hukuman biasa pada mereka. Aku tidak akan mengambil nyawa mereka. Tianyun, setelah kakak senior Zhang selesai menanganinya, kami akan meluangkan waktu untuk menjagamu, kawan. Melihat bagaimana Tianyun berani berdiri di sisi manusia dengan begitu ceroboh, Fang Weifeng sangat marah saat ini. Hong Yun, tolong beri jalan. Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Lin Fan menarik Hong Yun ke samping. Dia kemudian berbalik kedua orang lainnya, aku sudah bilang pada kalian. Makhluk dalam kondisi abadi seperti dirimu tidak punya hak untuk membicarakan hal-hal seperti itu kepadaku. Jika kamu benar-benar ingin berbicara denganku, hubungi kakak seniormu. Di sini. Kurang ajar. Kali ini, Zhang Wenzuang benar-benar marah. Matanya bersinar dengan kilatan ganas. Seketika, dia menghilang dari tempatnya dan melayangkan pukulan ke arah Lin Fan. Bab 602, terlalu lemah. Saudara senior Zhang telah melakukannya sekarang. Lihatlah betapa kuatnya semangat dan kekuatan yang dia miliki. Dia seperti sebilah pedang yang terhunus saat ini. Saat Zhang Wenzuang menyerang, kilat menyambar di udara saat topan meletus. Melihat kekuatan luar biasa yang menghantam, semua murid di sekitarnya sangat terkejut. Mereka tahu bahwa kakak senior Zhang sangat kuat. Tapi, tak kusangka dia sekuat ini. Bahkan dewa dan hantu pun mungkin tidak mampu bertahan melawan satu gerakannya ini. Udara dipenuhi dengan seruan terus-menerus dari semua orang. Tidak ada yang melihat Lin Fan sebagai favorit dalam pertarungan ini. Lagi pula, mereka semua jelas mengetahui kekuatan kakak senior Zhang di dalam hati mereka. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Namun, ada dua orang di tempat kejadian yang tidak memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Salah satunya adalah Peri Hong Yun, dan yang lainnya adalah Tianyun. Merekalah yang telah menyaksikan betapa kuatnya kekuatan Lin Fan. Hong Yun sangat jelas dibandingkan orang lain tentang fakta ini. Di dalam makam permaisuri air api, Lin Fan sendirian bertarung melawan 3 makhluk surgawi level 4, makhluk abadi. Saat itu, dia sudah menangani situasi ini dengan relatif mudah. Dan itu bahkan sebelum dia mengatasi bencana guntur surga. Tak perlu dikatakan lagi, tingkat kekuatannya pasti meningkat pesat sekali lagi. Meskipun Zhang Wenzuang adalah makhluk surgawi tingkat 4, makhluk abadi, dia mungkin bukan tandingan Lin Fan sama sekali. Pukulanmu lumayan bagus. Surgamu juga lumayan bagus. Tapi, sayang sekali, itu tidak cukup. Lin Fan berkomentar dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan hal itu. Hah, Zhang Wenzuang mendengus dingin. Kilatan di matanya sepertinya memiliki kebenaran nyata, seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di dunia ini. Tak disangka manusia di hadapannya ini berani bertindak kurang ajar bahkan pada saat ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melanggar hukum hanya karena dia mendapat dukungan dari penatua Yun He di belakangnya? Lin Fan tertawa kecil saat dia berdiri di tempat tanpa bergerak sedikit pun. Tinju Zhang Wenzuang semakin membesar saat semakin dekat dengan Lin Fan. Di saat yang sama, suara ledakan dari serangan ini semakin keras saat auranya semakin kuat. Apa yang dilakukan manusia itu? Kenapa dia bahkan tidak berusaha mengelak? Semua murid di sekitarnya dibuat bingung oleh manusia yang berdiri terpaku di sana saat ini. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Mungkinkah dia takut dengan pukulan kakak senior Zhang itu? Meskipun Tianyun tahu seberapa kuat Lin Fan, dia tidak tahu apa yang dia lakukan saat ini. Apakah tindakan dramatis saat ini merupakan langkah yang bagus? Pukulan Zhang Wenzuang tepat mengenai Lin Fan. Pada saat yang sama, angin kencang yang diciptakan oleh kekuatan besar ini menyebabkan rambut panjang Lin Fan menari-nari di langit. Bam! Pukulan itu telah mencapai sasarannya.
Dengan Lin Fan sebagai pusatnya, serangkaian garis riak berfluktuasi ke segala arah. Kekuatan besar ini disalurkan. Semua murid di sekitar yang mengamati ini bisa merasakan kaki mereka gemetar karena gelombang kejut. Selesai. Melihat bagaimana Lin Fan menerima pukulan dari kakak senior Zhang, Fang Weifeng diliputi kegembiraan di dalam hatinya. Pukulan dari Dewa Surgawi tingkat 4, keadaan abadi bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia akan menjadi lumpuh. Kekuatan pukulanmu cukup baik, namun, tidak terasa perih atau gatal. Bagiku, ini terlalu lemah. Lin Fan keren dan baik-baik saja saat dia tersenyum pada Zhang Wenzuang. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Wenzuang mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Lin Fan dengan tidak percaya. Dia tidak percaya pria ini bisa berdiri dengan baik setelah menerima pukulannya. Terlebih lagi, Zhang Wenzuang merasa seolah-olah dia baru saja meninju pasir hisap. Saat seluruh kekuatannya bersentuhan dengan tubuh manusia ini, seolah-olah itu diserap oleh suatu kekuatan tak terlihat. Sampai sekarang, keadaan tubuh fisik Lin Fan adalah tingkat surgawi tingkat 4, keadaan abadi. Tidak hanya tidak perih atau gatal, namun juga bisa memberikan beberapa poin pengalaman untuknya. Sudah kubilang, kamu tidak memenuhi syarat. Jika kamu ingin mendapatkan kembali martabat dari sampah ini, kamu harus membawa kakak seniormu ke sini. Lin Fan berbicara dengan santai. Meskipun Lin Fan mengucapkan kata-kata ini dengan nada tenang, kata-kata itu meresap ke telinga para murid di sekitarnya seperti tsunami yang mengamuk. Murid-murid ini tidak percaya bahwa satu pukulan dari kakak senior Zhang mereka sama sekali tidak berguna. Betapa konyolnya hal ini. Apakah manusia ini benar-benar kuat? Sialan, kamu yang meminta ini. Zhang Wenzuang mundur dengan marah. Dengan itu, dia mulai mengumpulkan seluruh auranya ke status puncak saat kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh. Seketika, sosok raksasa muncul di atas kepalanya. Saat semua murid di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka langsung berteriak. Ini adalah hukum langit dan bumi kakak senior Zhang. Kekuatan hukum langit dan bumi ini tidak terbatas. Satu pukulan saja akan setara dengan beberapa dewa surgawi level 4, makhluk dalam kondisi abadi yang menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Kekuasaan diberikan kepada kakak senior Zhang. Saat Fang Weifeng melihat kakak senior Zhang menjadi mematikan dengan serangannya, Fang Weifeng bersorak dengan wajah memerah. Jika dia bisa membunuh manusia ini sekarang, itu yang terbaik. Pukulan itu sebelumnya pasti sudah disimpan dalam kekuatannya karena kakak senior Zhang tidak ingin membunuh orang ini secara tidak sengaja. Sekarang pihak lain telah berhasil membuat marah kakak senior Zhang, tidak ada keraguan bahwa kakak senior Zhang akan melakukan yang terbaik dengan ini. Manusia, kamu sendiri yang memintanya. Jika kamu mati di Sekte Awan, kamu tidak perlu iri padaku. Kakak senior Zhang meraung marah. Kekuatannya seperti gelombang badai yang akan menimpa Lin Fan sekarang. Dia meninju sekali lagi. Kali ini, pukulannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, jauh lebih ganas. Kekuatan yang berani dan tak terkalahkan yang dapat menjungkirbalikkan gunung dan menggulingkan lautan terkandung dalam satu kepalan tangan itu. Itu sangat kuat sehingga menyebabkan kekosongan sebelum berubah menjadi distorsi. Namun, Lin Fan berdiri di sana sambil tersenyum. Oh, pukulan ini kelihatannya cukup bagus sekarang. Tapi, sayang sekali kamu masih terlalu jauh dari home run. Lin Fan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Diam. Zhang Wenzuang melolong ketika seluruh tubuhnya berubah menjadi satu garis lurus. Lin Fan menunjukkan jarinya dan mengetuk kekosongan itu dengan lembut. Bersinar. Suara bergetar perlahan menyebar. Seolah-olah kekosongan itu adalah permukaan badan air dengan kepalan tangan Zhang Wenzuang sebagai intinya, serangkaian riak energi mulai memancar. Wajah Zhang Wenzuang segera berubah. Dia tidak percaya ini. Dia bisa merasakan kekuatannya tersebar dengan satu jari ini. Jari Nirwana. Sejak bencana guntur surga, kekuatannya telah berlipat ganda. Jika dia mengarahkannya pada kekosongan, kekosongan itu sendiri akan lenyap. Jika dia mengarahkannya pada kekuatan yang datang, kekuatan itu akan hancur. Memang benar, memiliki tingkat kultivasi surgawi-surgawi tingkat 4, keadaan abadi adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Namun, di mata saya, makhluk surgawi-surgawi tingkat 4, keadaan abadi hanyalah seekor semut yang harus saya hancurkan.
Kembalilah dan beritahu kakak seniormu, jika dia benar-benar ingin mendapatkan kembali harga dirimu, datanglah padaku sendiri. Lin Fan meletakkan jarinya di tangan Zhang Wenzuang. Dengan jentikan lembut, sejumlah besar energi dipantulkan. Seketika, Zhang Wenzuang merasa seolah gunung menimpa seluruh tubuhnya. Seperti peluru, dia memantul ke kejauhan. Mata Zhang Wenzuang dipenuhi ketakutan saat dia mengeluarkan seteguk darah. Tidak disangka dia akan kalah begitu saja. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Adegan saat ini membuat wajah Fang Weifeng pucat pasi, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Saat dia melihat tatapan Lin Fan, dia bisa merasakan seluruh isi perutnya tenggelam, seolah-olah akan meledak dari dalam. Para murid di sekitarnya juga tidak menyangka hal-hal akan berubah secara dramatis. Karena itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Beberapa murid yang tidak mempercayai kata-kata Tian Yun kini benar-benar yakin. Manusia ini terlalu kuat. Tak disangka kakak senior Zhang yang berada di tingkat surgawi tingkat 4, kondisi kematian dihancurkan oleh satu gerakan musuh. Saat ini, dia baru saja terlempar ke tanah tanpa ampun. Kekuatan macam apa itu? Lin Fan, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Peri Hongyun berkata dengan penuh terima kasih. Jika seseorang tidak memusnahkan akar rumput liar, ia akan tumbuh lagi seiring berlalunya angin musim semi. Namun, karena kamu, aku akan membiarkan ini pergi. Bagaimana kalau kamu mengajakku berkeliling sekte untuk tur sekarang? Jawab Lin Fan, mengabaikan kedua musuh itu sepenuhnya. Baiklah. Peri Hongyun menganggukkan kepalanya. Saat Fang Weifeng mendengar kata-kata ini, dia merasa seolah hatinya dicelupkan ke dalam gua es. Dia bisa merasakan aura kematian menyelimuti tubuhnya. Dia benar-benar percaya bahwa dia telah merasakan niat membunuh yang mengunci dirinya dari manusia itu. Bab 603, awal baru dimulai di depan matanya. Melihat Lin Fan, Peri Hongyun menghela nafas lega. Syukurlah dia memilih untuk menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, keadaan akan menjadi buruk jika dia terus membunuh mereka. Di sisi lain, Lin Fan tidak merasa senang saat ini. Pada akhirnya, ini adalah masalah kekuatan. Dia berada di dalam Cloud Sect sekarang. Bukan hanya kekuatan Grandmaster yang lebih tinggi darinya, bahkan beberapa tetua di sini mungkin juga lebih kuat darinya. Dengan segala alasan, dia seharusnya membunuh Fang Weifeng karena provokasi tidak beralasan yang telah terjadi berulang kali. Namun, Lin Fan tidak bisa terlalu berhati-hati terhadap semua orang di Sekte Cloud. Jika dia memiliki kekuatan absolut, dia tidak perlu repot dengan mereka dan bisa membunuh Fang Weifeng tanpa ampun sedikitpun. Lin Fan, terima kasih atas tindakan belas kasihanmu. Mereka terlalu nyaman tinggal di dalam Sekte Awan, menyebabkan sifat arogan dan merendahkan, tidak menunjukkan rasa hormat kepada siapapun sama sekali. Meskipun tingkat kultivasi Peri Hongyun tidak terlalu tinggi, dia mahir dalam mengungkapkan isi hati seseorang. Dia tahu bahwa tidak ada banyak harapan bagi generasi murid berikutnya dalam Sekte Cloud. Para murid senior dari Sekte Awan sama sekali tidak berpikir untuk menggulingkan ras kuno. Dalam benak mereka, mereka lebih mementingkan politik batin dan konflik sekte tersebut. Semuanya bersaing untuk mendapatkan kekuasaan melalui kursi Grandmaster. Lin Fan tidak menjawab sambil tersenyum acuh tak acuh dan menikmati pemandangan indah di sekitar mereka. Tidak disangka akan ada sekte yang berkembang pesat di dunia suci kuno. Ini sungguh luar biasa. Bahkan dunia Xuan Huang tidak akan mampu mengejar hal seperti ini. Memang benar, seekor naga lahir melalui masa-masa sulit. Kakak senior Zhang, kamu baik-baik saja. Fang Weifeng sangat takut hingga dia menggigil tak terkendali dari ujung kepala sampai ujung kaki saat ini. Wajahnya sangat pucat. Dia tidak menyangka bahwa kakak senior Zhang ini, yang memiliki kekuatan yang sangat besar, tidak akan menandingi manusia itu. Tatapan yang diberikan manusia padanya tepat sebelum dia pergi sangatlah mengerikan. Wajah Zhang Wenzuang tampak seram dan mengerikan untuk dilihat saat ini. Dia menyapu kerumunan murid dengan tatapan marah. Setiap mata mereka yang tertuju padanya mirip dengan tangan tak kasat mata yang menamparkan wajahnya. Enyahlah. Zhang Wenzuang menggeram marah. Matanya dipenuhi kebencian yang tak terbatas saat dia bangkit dan meninggalkan tempat itu.
Dia tidak dapat mentolerir penghinaan membara yang diterima hari ini, terutama di hadapan banyak saudara laki-laki dan perempuan juniornya. Rasa malu yang dirasakan Zhang Wenzuang saat ini tidak terbatas. Fang Weifeng sangat ketakutan dengan SCRAM itu sehingga dia tersandung mundur beberapa langkah juga. Dia melihat ke belakang kepergian kakak senior Zhang. Meskipun dia marah dalam hatinya, dia memilih untuk mengikuti di belakangnya juga. Saat ini, dia akan melaporkan hal ini kepada kakak senior sehingga dia dapat menangani masalah ini secara pribadi. Di matanya, Lin Fan ini baru saja mendekati kematian. Jika kakak senior turun tangan, segalanya pasti akan menjadi sangat buruk. Melihat bagaimana Zhang Wenzuang dan Fang Weifeng mundur dengan ekor di antara kaki mereka, para murid di sekitarnya mulai berdiskusi dengan semangat yang tak terkendali. Bukankah pria itu terlalu kuat? Tak disangka bahkan kakak senior Zhang pun akan dikalahkan olehnya. Dia terlalu mendominasi. Dia mengalahkan kakak senior Zhang yang berada di tingkat surgawi tingkat 4, kondisi abadi dengan satu jari. Seberapa kuatkah kekuatan yang dimiliki manusia itu? Kakak senior Tianyun, cepat ceritakan kepada kami lebih banyak tentang kisah manusia ini. Melihat adik-adiknya yang mengelilinginya sekali lagi, Tianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseri-seri. Bagaimana sekarang? Apakah kalian akhirnya mempercayai kata-kataku? Ya, benar, benar sekali. Kakak senior Tianyun, tolong beritahu kami lebih banyak. Tianyun sedang tersenyum sekarang. Setelah itu, semua orang berkerumun di sekitar Tianyun seolah dia adalah pusat alam semesta sambil terus mendengarkan ajarannya dengan seksama. Namun, saat ini, Tianyun sebenarnya sedikit khawatir. Bagaimanapun, pendukung di belakang Zhang Wenzuang adalah kakak senior. Jika kakak senior muncul, apa yang akan terjadi saat itu? Berita tentang perselingkuhan ini menyebar dengan sangat cepat. Selain kakak senior, banyak kakak dan adik senior lainnya yang memiliki faksi sendiri di dalam sekte tersebut. Hubungan mereka dengan kakak senior Liu tidak begitu baik. Meskipun mereka tidak secara terbuka menunjukkan permusuhan ini, sudah biasa bagi mereka untuk bersekongkol satu sama lain dalam kegelapan urusan sehari-hari. Meskipun Grandmaster dari Cloud Sekte mengetahui kejadian ini, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Hong Yun, Sekte Awan berada di dalam surga, jika itu masalahnya, apakah pemilik surga masih hidup? Lin Fan masih belum mengetahui apa yang terjadi dengan ini. Lagi pula, tinggal di dalam surga seseorang berarti mereka akan menyerahkan nyawanya kepada orang tersebut. Lebih jauh lagi, Grandmaster dari Sekte Awan adalah makhluk surgawi tingkat 8, makhluk universal eliksir. Bukankah pemilik surga takut kalau Grandmaster akan berbalik melawannya atau apa? Mendengar pertanyaan Lin Fan, Hong Yun tidak berusaha menyembunyikannya sama sekali. Lagi pula, ini juga bukan rahasia besar. Sebenarnya, surga ini diciptakan oleh leluhur pendiri Sekte Awan. Namun, untuk memungkinkan surga terus bertahan sepanjang waktu, leluhur pendiri telah meninggal dunia dalam posisi duduk dalam pencerahan saat ia menciptakan sekte tersebut. Dengan itu, tubuhnya dimasukkan ke dalam kehendak surga-surga, memungkinkan dia untuk menjaga ketertiban surga ini. Saat Hong Yun memikirkan tindakan mulia leluhur pendiri, wajahnya dipenuhi rasa bangga. Ini adalah tindakan pengorbanan diri demi memberkati keturunan. Lin Fan melihat sekeliling ke kedalaman gua. Di kedalaman, ada bola energi misterius yang terputus dari segala bentuk eksplorasi. Mendengar tentang leluhur pendiri Sekte Awan ini, Lin Fan juga cukup terkesan. Semuanya dilakukan untuk masa depan. Hal ini agar dia dapat menyediakan tempat perlindungan bagi para pengungsi makhluk dari ribuan ras. Jika dia yang berada di posisi yang sama, dia pasti tidak akan bisa melakukan hal yang sama. Lagi pula, makhluk mana dengan tingkat kekuatan sebesar itu yang bukan penguasa tak tertandingi yang bisa mengendalikan banyak hal. Menyerahkan segalanya, melepaskan diri dari jalan keabadian sejati dan memberikan segalanya kepada keturunannya dalam bentuk berkah. Makhluk tercerahkan seperti apa yang harus dimiliki orang tersebut agar dapat mengambil keputusan seperti itu. Tindakan mulianya itu sungguh mengesankan. Di bawah bimbingan Peri Hong Yun, Lin Fan melakukan tur yang bagus ke seluruh Sekte Cloud. Pada saat yang sama, gagasan tentang bagaimana mengembangkan Firdausnya mulai sekarang mulai berkembang di benaknya. Meskipun Sekte Awan berada di dalam surga,
tampaknya ia berada di dunianya sendiri. Tidak hanya ada makhluk hidup yang lahir dari surga, bahkan ada tempat rahasia yang diciptakan secara artifisial. Faktanya, ada aturan alam yang dibuat sendiri di tempat ini. Ada 4 musim yang bergantian secara teratur. Ada matahari dan bulan serta bintang. Hanya saja selain matahari, bulan dan bintang, segala sesuatu yang lain gelap, tanpa jalan keluar ke tempat lain. Lin Fan telah mengamati selama ini. Dia yakin surganya pasti memiliki kapasitas yang sama di ujung jalurnya. Namun, masih ada jalan panjang di jalur ini yang harus dia temukan dan singkapkan secara perlahan. Setelah lama melakukan tur, Lin Fan akhirnya berpisah dari Peri Hongyun. Namun, sebelum itu, Peri Hongyun memberitahu Lin Fan tentang kabar baik. Besok, dia akan membawanya ke perpustakaan untuk memeriksa semua buku. Dengan sekte sebesar ini, Lin Fan sudah memiliki gagasan bagus tentang apa yang akan terjadi. Buku-buku yang disimpan pastilah tak terukur seperti lautan. Kedalaman isinya bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan. Puncak Gunung Kakak Senior. Fang Weifeng membenamkan kepalanya sambil menangis. Kakak senior, manusia itu terlalu sombong. Dia tidak hanya memukuli kakak senior Zhang, dia juga menghinamu. Fang Weifeng menangis dengan tragis. Kakak senior Zhang ingin dia meminta maaf. Namun, dia mulai melontarkan kata-kata kasar. Dia menyatakan bahwa kakak senior Zhang tidak punya hak untuk berbicara dengannya, dan memintamu untuk menemuinya secara pribadi. Wajah Liu Hen serius dan tidak menentu. Namun, terlihat jelas bahwa dia memang sedikit kesal. Bagaimana ada orang yang berani menyentuh seseorang yang berada di bawah asuhannya di Cloud Sect? Tidak diragukan lagi, orang ini sama sekali tidak memberinya rasa hormat. Dari manakah Penatua Yun He menemukan manusia ini? Tidak disangka dia berani bertindak begitu berani saat memasuki Cloud Sect. Wen Zuang, bisakah kamu mengkonfirmasi perkataan saudara muda Fang di sini? Apakah manusia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu? Liu Hen bertanya dengan suara yang dalam. Kakak senior, kakak muda Fang benar. Manusia itu memang mengucapkan kata-kata ini. Zhang Wenzuang merasa seolah-olah dia telah ditampar dengan keras. Tidak kusangka dia akan dididik seperti itu meskipun dia adalah makhluk surgawi level 4, makhluk abadi. Ini merupakan penghinaan terbesar baginya. Namun, Zhang Wenzuang tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri atas kurangnya keterampilan. Tapi, hanya saja pihak lain jelas-jelas hanyalah makhluk surga. Bagaimana mungkin dia tidak cocok untuknya? Ini adalah poin yang Zhang Wenzuang tidak bisa jelaskan apapun yang terjadi. Bahkan jika itu adalah orang berdosa seperti makhluk ras kuno, mereka seharusnya tidak bisa membuatnya begitu tidak berdaya mengingat kesenjangan tingkat budidaya. Baiklah, bagus, sangat bagus. Kalau begitu, aku akan pergi dan memeriksanya besok. Kita lihat saja kemampuan apa yang dia punya. Liu Hen meledak saat matanya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Saat Fang Weifeng mendengar bahwa kakak seniornya akan muncul secara pribadi, dia sangat gembira. Dengan masuknya kakak senior kita, semuanya pasti akan baik-baik saja. Manusia pasti akan diinjak oleh kakak senior kita seperti anjing mati tidak peduli seberapa kuat dia. Namun, keterampilan menjilat Fang Weifeng tidak berpengaruh pada orang seperti Liu Hen. Keputusan ada di tangan Liu Hen. Sebagai kakak senior, Liu Hen terus-menerus terlibat perselisihan dengan murid senior lainnya. Sekarang seseorang di bawah asuhannya telah diintimidasi dengan sangat buruk. Jika dia tidak mengambil tindakan apapun terhadap hal ini dan berita tentang hal itu menyebar di dalam sekte, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Pada saat itu, mungkin terjadi penurunan jumlah murid yang mengikutinya secara signifikan. Ketika itu terjadi, pasti akan ada dampak terhadap kedudukannya dalam sekte tersebut, serta perjuangannya untuk mendapatkan kursi Grandmaster. Bab 604, Bocah Penggemar yang Dicintai Semua Orang. Hari berikutnya, Lin Fan mengikuti Peri Hongyun ke perpustakaan Cloud Sect. Lin Fan, ini perpustakaan di sini. Karena Grandmaster telah angkat bicara, kamu tidak perlu khawatir tentang berapa lama kamu ingin tinggal di dalam sini. Hongyun tersenyum. Pada saat yang sama, tatapannya terhadap Lin Fan terasa aneh. Perpustakaan memiliki segalanya tentang Cloud Sect.
Para murid sekte harus berlatih di tempat rahasia sampai mereka mencapai prestasi tertentu sebelum mereka diizinkan melihat buku-buku di perpustakaan. Tidak hanya itu, ada batasan waktu bagi mereka. Kebanyakan murid hanya diperbolehkan tinggal selama 2 hari di perpustakaan. Memikirkan bahwa Grandmaster akan memberi Lin Fan waktu yang tak terbatas di dalam perpustakaan. Sepertinya dia menaruh harapan besar pada Lin Fan. Jika bukan karena Grandmaster saat ini yang sedang mengurus urusan sekte saat ini, segalanya pasti sudah tidak terkendali sekarang. Sang Grandmaster memendam kebencian yang mendalam terhadap ras kuno. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Karena itu, dia selalu baik kepada makhluk dari ribuan ras yang menentang ras kuno, dan bersedia mengorbankan apapun demi mereka. Pada suatu ketika, ada satu makhluk dari ribuan ras yang terjebak dan dikelilingi oleh ras kuno di dalam wilayah terlarang karena dia telah membunuh seorang utusan dari ras kuno. Saat Grandmaster mengetahui berita ini, dia segera pergi untuk menyelamatkannya tanpa ragu sedikitpun. Pertempuran itu sangat menggemparkan. Beberapa raja berdaulat dari ras kuno bergandengan tangan melawan Grandmaster, mengakibatkan dia berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Akhirnya, dia berhasil melarikan diri bersama makhluk itu, yang kemudian menjadi tetua dari Sekte Cloud. Penjaga di perpustakaan melihat ke arah Lin Fan. Dia kemudian menganggukkan kepalanya dan membukakan pintu untuknya, menyambutnya masuk. Lin Fan merasa seolah-olah ada sesuatu yang terjadi pada ruang di sekitarnya. Pada saat dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya terkubur di lautan buku. Ada 2 baris rak buku yang menembus hingga ke surga. Masing-masing ditumpuk dengan banyak buku. Buku-buku ini mengeluarkan aroma harum, dan membawa resonansi sihir. Buku memiliki semangatnya sendiri. Semakin banyak orang melihatnya, semakin banyak aura manusia yang dimilikinya. Selain itu, beberapa dari buku-buku ini mungkin saja ditulis oleh makhluk yang berkuasa. Dengan demikian, mereka akan memiliki kesadaran mereka sendiri setelah selesai. Inilah yang oleh kebanyakan orang disebut sebagai roh buku. Astaga, kembali ke kehidupanku sebelumnya, membaca buku sudah cukup memusingkan. Tidak kusangka aku akan dihadapkan pada lautan buku sekali lagi. Ini benar-benar merupakan dosa tersendiri. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah itu, dia langsung terjun ke lautan buku. Di aula utama Grandmaster, Liu Hen telah meninggalkan puncak gunungnya hari ini dan menuju ke kediaman manusia itu. Saya kira dia harus menuju ke sana untuk mencari penjelasan atas kejadian kemarin. Pria yang berbicara saat ini adalah seorang tetua dari Sekte Cloud. Auranya tersembunyi seolah-olah itu adalah lautan luas. Seseorang dapat merasakan ombak yang besar dan tenang darinya. Namun, jika dia marah, kemungkinan besar hal itu akan berubah menjadi tsunami yang mengamuk yang akan menghabiskan semua yang ada di jalurnya. Hais. Mereka sudah lama melupakan impian dan cita-cita mereka sendiri. Mereka sudah lupa tentang sumpah yang pernah mereka sumpah ketika mereka masuk sekte. Tak disangka mereka akan begitu asyik dalam perebutan kekuasaan ini. Sebagai Grandmaster, semua ini adalah tanggung jawab saya. Grandmaster dari Cloud Sect menyalahkan dirinya sendiri. Grandmaster, Anda tidak perlu merasa tercela atas hal ini. Selama masa damai, hal-hal ini pasti terjadi. Meng Hengtian menyesali. Dia juga telah menyaksikan Liu Hen dan yang lainnya tumbuh sejak muda. Dahulu kala, hati mereka juga tertuju pada rakyat jelata. Namun, seiring dengan bertambahnya status mereka seiring dengan kekuatan mereka, karakter mereka perlahan-lahan berubah dan menjadi egois. Pada akhirnya, mereka sepenuhnya mengabaikan penderitaan makhluk dari ribuan ras di luar sana, dan sepenuhnya memikirkan kesejahteraan pribadi mereka. Grandmaster, apakah kamu berniat mempercayakan semua harapanmu pada manusia itu? Meng Hengtian bertanya. Grandmaster dari Cloud Sekte berdiri dan menyapu jubahnya. Kali berikutnya dia muncul kembali, dia berdiri di kehampaan di atas Cloud Sect. Lihatlah perubahan dari Cloud Sect sekarang. Meng Hengtian melihat sekeliling ke tempat yang luas dan tak terbatas itu. Akhirnya, ekspresinya juga berubah. Aku yakin kamu juga bisa mengetahuinya. Aura tempat ini sedang berubah. Dahulu kala, tempat ini cerah seperti siang hari. Tapi sekarang, keadaannya kacau balau. Ini pertanda bahwa kita akan berada di ambang kehancuran. Grandmaster Yun berkata dengan nada khawatir. Grandmaster,
Dan niatmu adalah. Itu benar. Manusia itu adalah kebanggaan ras mereka. Dia mewakili harapan. Untuk bencana guntur surga yang berjumlah ribuan, itu adalah surga yang melampaui tatanan dunia. Itu adalah sebuah eksistensi yang tidak untuk dihentikan. Selama paruh pertama hidupku, aku dibutakan oleh kebencian. Syukurlah, aku mendapat bimbingan dari seorang dermawan yang membawaku ke jalan hidup yang benar. Sekte awan tidak boleh dihancurkan dalam pemerintahanku, dan juga tidak boleh itu menjadi alat pribadi untuk Liu Hen dan yang lainnya. Alasan mengapa leluhur pendiri memilih untuk menyerahkan nyawanya dan menyatu dengan kehendak surga dari surga adalah agar dia dapat memberikan sinar terakhir kepada makhluk dari ribuan ras harapanku. Sedangkan aku juga menunggu kesempatan itu. Grandmaster, kamu bermaksud untuk menyerahkan. Wajah Meng Hengtian yang awalnya tenang tiba-tiba berubah saat dia menatap ke arah Grandmaster dengan tidak percaya. Tetapi jika itu masalahnya, bukankah mereka semua akan tidak puas? Bagaimana mereka bisa menerimanya? Sesuatu seperti itu. Selanjutnya, Grandmaster, bagaimana Anda tahu bahwa manusia benar-benar peduli terhadap makhluk dari ribuan ras? Karena Hong Yun. Grandmaster dari Cloud Sekte menjawab dengan tenang. Hong Yun. Wajah Meng Hengtian bingung saat ini. Dia bertanya-tanya apa hubungannya semua ini dengan anak itu, Hong Yun. Hong Yun bukanlah seseorang dari ras Cloud. Itu, kamu tahu, kan? Ya, benar. Anak ini, Hong Yun, dia adalah seseorang yang kamu bawa dari luar, Grandmaster. Namun, aku tidak tahu ras apa yang dimiliki anak ini. Jawab Meng Hengtian. Dahulu kala, aku terikat erat oleh takdir dengan makhluk dari ras hati. Namun, ras hati adalah ras yang tidak akan pernah diizinkan oleh kehendak surga dari dunia suci kuno. Itu karena ras hati dapat merasakannya, perubahan di masa depan. Selama ekspedisi, makhluk tertinggi dari ras kuno menyerang dan membunuh ras hati. Tidak hanya itu, mereka memfokuskan kekuatan mereka pada dasar ras hati dan menghancurkan inti mereka sepenuhnya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan hanyalah menyelamatkan satu garis keturunan untuk ras jantung. Meng Hengtian tidak berbicara. Semakin dia mendengarkan kata-kata Grandmasternya, wajahnya semakin berubah. Grandmaster, maksudmu Hong Yun bocah itu? Dia melihat masa depan dari anak manusia itu. Meng Hengtian bertanya dengan kaget. Grandmaster Yun tidak membalasnya secara langsung. Dia hanya menatap Meng Hengtian untuk waktu yang lama. Apakah kamu mengerti maksudku sekarang? Meng Hengtian memandang Grandmasternya sebelum akhirnya mengangguk. Hengtian mengerti. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, saya akan selalu mendukung keputusan Anda, Grandmaster. Itu karena saya tahu bahwa hati Anda tidak pernah berubah sejak awal. Meng Hengtian memahami kekhawatiran Grandmasternya, serta semua rasa sakit yang dia pikul saat ini. Grandmaster, lihat ke sana. Tiba-tiba, Meng Hengtian mengarahkan jarinya ke kejauhan. Grandmaster Yun melihat sekilas. Tidak lama kemudian, dia membawa Meng Hengtian bersamanya dan meninggalkan tempat itu. Saat para murid Sekte Awan melihat kakak senior mereka Liu Hen meninggalkan puncak gunung, mereka mengikuti di belakangnya dengan gembira satu persatu. Mereka tahu bahwa kakak senior Liu Hen jarang meninggalkan puncak gunungnya. Oleh karena itu, jarang sekali mereka ingin melihatnya. Namun, beberapa murid mengetahui alasan mengapa kakak senior mereka Liu Hen memilih untuk meninggalkan puncak gunung kali ini. Kakak senior Liu Hen pasti keluar untuk mencari masalah dengan manusia itu. Mereka yakin manusia akan ikut terlibat sekarang. Sekarang kakak senior Liu Hen datang secara pribadi, mungkinkah manusia itu cocok untuknya? Pada saat masa tiba di tempat tinggal Lin Fan, Fang Weifeng mulai berteriak dengan sombong sekali lagi. Dasar sialan, keluarlah. Hari ini, kakak seniorku ada di sini. Kita lihat apakah kamu masih pria tangguh. Suasana hati Fang Weifeng sangat luar biasa saat ini. Bagaimanapun, ini adalah hari pembalasannya. Dengan kakak seniornya yang berdiri di benteng, mereka pasti akan memenangkannya kali ini. Bab 605, Poin Pengalaman dalam Buku. Meskipun Fang Weifeng telah kehilangan martabatnya atas kejadian sebelumnya, kakak senior sekarang ikut campur karena perselingkuhannya. Kehormatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh sembarang orang.
Tidak disangka kakak senior Fang berhasil mengundang kakak senior kemari. Dia benar-benar punya reputasi ya. Saya pikir kita sebaiknya memberi lebih banyak rasa hormat pada kakak senior Fang di masa depan. Saat Fang Weifeng mendengar gumaman di sekitarnya, dia mengangkat kepalanya dengan bangga. Dia merasa seolah-olah dia sangat dihormati saat ini. Tian Yun, yang bersembunyi di antara kerumunan, malah mengatupkan mulutnya. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Sekarang bahkan kakak senior ada di sini, segalanya akan menjadi sedikit sulit. Di mana lelaki sialan itu? Mungkinkah dia berubah menjadi kura-kura pengecut karena dia tahu bahwa kakak senior ada di sini secara pribadi? Fang Weifeng mengejek dengan marah. Sekarang kakak senior ada di sini, Fang Weifeng hanya perlu melihat bagaimana Lin Fan masih bisa melompat-lompat dan berpura-pura bodoh. Saat kakak senior menyerang, langit akan bergetar sementara bumi bergemuruh. Hek, bahkan dewa dan hantu pun akan mulai menangis. Tidak mungkin orang ini tidak akan takut kecuali karenanya. Liu Hen berdiri di sana dengan jubah panjangnya bergoyang meski tidak ada angin. Auranya setajam silet seperti pedang tajam. Tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan dari sinarnya yang mempesona. Melihat watak kakak senior mereka, banyak murid yang merasa kagum. Jadi, ini adalah kakak senior yang kuat dan legendaris. Tidak disangka dia bisa mendapat kekaguman dari masa hanya dengan berdiri di sana. Dia tidak ada di dalam. Liu Hen angkat bicara. Fang Weifeng, yang dengan gembira mengejek, merasakan seluruh wajahnya segera berubah. Tidak kusangka manusia ini tidak ada. Pria sialan ini pasti ketakutan sampai isi perutnya buang air besar dan buang air kecil setelah mengetahui bahwa kakak senior akan datang. Itu sebabnya dia bersembunyi untuk tidak bertemu denganmu. Fang Weifeng mengejek dengan jijik. Sepertinya semua tindakannya kemarin hanyalah basa-basi. Saat dia mendengar bahwa kakak senior benar-benar datang, dia menjadi sangat takut sehingga dia bahkan tidak mau menunjukkan wajahnya. Siapa yang tahu lubang mana yang dia sembunyikan? Masuk dan bahkan gemetar saat ini. Semua kecerobohan Fang Weifeng membuat Liu Hen sedikit menyeringai. Manusia itu pergi ke perpustakaan bersama kakak senior Hong Yun pagi ini. Di antara kerumunan, seorang murid angkat bicara. Saat Liu Hen mendengar ini, ekspresinya menjadi tidak senang sesaat. Namun, dia kembali normal seolah-olah hal itu tidak terjadi sama sekali. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fang Weifeng merasa mereka mungkin sedikit konyol jika pergi ke perpustakaan dan membuat masalah di sana. Kami akan kembali. Aku akan pergi lagi setelah dia keluar. Liu Hen menjawab. Sepertinya itulah satu-satunya cara sekarang. Fang Weifeng menjawab dengan nada kesal. Tidak disangka manusia ini berhasil melarikan diri lagi di lain waktu. Namun, fakta yang membuat Fang Weifeng merasa sombong saat ini adalah bahwa manusia itu sedang bersama Hong Yun saat ini. Tidakkah lelaki itu tahu kalau kakak senior menyukai kakak muda Hong Yun? Tapi itu semua juga bagus. Karena dia sendiri yang memilih untuk mengadili kematian, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Tolong, kakak senior. Keterampilan Sliking Fang Weifeng adalah yang terbaik di dunia. Oleh karena itu, dia secara alami berdiri di samping untuk mengizinkan Liu Hen mengambil tindakan terlebih dahulu. Karena kita di sini, kita juga tidak bisa pulang tanpa membawa apa-apa. Kalau begitu, saatnya memberinya sedikit pelajaran. Wajah Liu Hen tanpa ekspresi. Dengan sapuan jubahnya, rumah Lin Fan segera runtuh menjadi puing-puing. Bravo, kakak senior. Sepertinya kekuatan kakak senior kita telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Kursi Grandmaster pastinya milik kakak senior kita. Fang Weifeng terus melakukan bootlicking. Liu Hen tersenyum acuh tak acuh saat dia meninggalkan tempat itu. Saat para murid di sekitarnya melihat apa yang baru saja terjadi, mereka tercengang. Kakak senior sangat sombong. Tidak disangka dia akan menghancurkan rumah pihak lain hanya dalam sekejap. Tapi sekali lagi, kakak senior seharusnya menjadi satu-satunya orang yang bisa melakukan ini di seluruh Cloud Sect. Dan, karena Fang Weifeng ini sangat dekat dengan kakak senior, mereka harus berhati-hati untuk tidak menginjak kakinya mulai sekarang. Kalau tidak, jika mereka menyinggung pihak lain, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka akan mati. Wei Tian, yang pernah dihukum oleh Lin Fan, juga berdiri di tengah kerumunan.
Dia tidak sedih atau bahagia atas semua yang terjadi saat ini. Apapun yang terjadi, dia tidak berniat melawan manusia itu lagi. Meskipun kakak senior Fang tampaknya mendapatkan apa yang diinginkannya saat ini, Wei Tian punya firasat buruk tentang hal ini. Di dalam perpustakaan, Lin Fan membalik buku itu satu demi satu. Setiap kali, sistem akan menunjukkan apakah akan memeriksanya. Dengan sistem tersebut, Lin Fan akan menguasai buku apapun yang disentuhnya dengan segera. Namun, selain membiarkan sistem menjalankan pemeriksaannya, Lin Fan juga akan memeriksanya. Buku-buku di depan tidak banyak berguna bagi Lin Fan. Namun, semakin jauh ke belakang, semakin Lin Fan merasa bahwa ada banyak hal di dalam buku-buku ini yang tidak dia ketahui. Kitab Suci Setan Buddha. Pada saat ini, Lin Fan sedang memegang sebuah buku yang menguning. Di antara semua buku di bidang ini, buku ini memiliki aura yang paling kuat. Saat dia melihat buku itu, kata-kata Buddha dan iblis semakin jelas di depan matanya. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua sosok Buddha setan. Setan Buddha ini sedang membaca kitab suci. Setiap kata yang mereka ucapkan keluar dari mulut menjadi karakter raksasa berwarna emas, bersinar. Saat Lin Fan sedang membaca tulisan suci ini, surga di dalam tubuhnya juga mengalami beberapa perubahan. Karakter raksasa emas yang tak terhitung jumlahnya itu berputar keluar ke dalam dao surganya, melahirkan dao setan Buddha. Seolah-olah makhluk hidup sekuat Buddha iblis dapat dilahirkan di dalam Firdausnya hanya dengan satu pikiran. Tapi tentu saja, ini hanya pemikiran Lin Fan. Untuk melahirkan makhluk hidup hanya dengan satu pikiran, dia membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Makhluk hidup, Anda memiliki pemahaman yang baik terhadap keberadaan kami. Bagaimana jika Anda berada di bawah kami? Kami berjanji bahwa pembelajaran Anda tidak akan terbatas. Saat Lin Fan sedang membaca secara mendalam, sebuah suara besar terdengar. Lin Fan menoleh dan menemukan sosok setan Buddha duduk di atas teratai. Wajahnya terkadang penuh kebajikan, dan di lain waktu, aura iblisnya sangat deras. Apa yang bisa kamu ajarkan padaku? Lin Fan tertawa dingin di dalam hatinya. Tidak disangka dia bisa mendapat masalah hanya dengan membaca buku saja. Bertobatlah di bawah kami dan kami dapat memberikan kepada Anda warisan yang tak ada habisnya. Anda dijamin tidak akan pernah memasuki siklus reinkarnasi selama-lamanya. Suara dekaden Buddha setan ini berputar di sekitar telinga Lin Fan. Seolah-olah ia memiliki semacam kekuatan iblis yang dapat memikat hati seseorang. Jika seseorang tidak memiliki kemauan yang kuat, mereka pasti akan ditipu oleh setan Buddha ini. Kamu tidak cukup berkualitas. Menamparkan dengan telapak tangannya, Lin Fan meraih Buddha Demon. Jika kamu tidak berpindah agama di bawah bimbingan kami, kamu hanyalah orang berdosa. Sang Buddha Iblis berteriak dengan marah saat ia meledak dengan kekuatan yang tak terbatas. Namun bagi Lin Fan, upaya itu serupa dengan mencoba memukul batu dengan telur. Dalam sekejap mata, kekuatan Lin Fan menembus dan membunuh pihak lain. Ding! Selamat telah membaca kitab suci setan Buddha. Poin pengalaman plus 50.000. Lin Fan tidak bisa menahan senyumnya. Memang benar bahwa kemaslahatan ilmu tidak dapat diukur hanya dengan emas dan batu giok. Nilai yang mereka berikan sangat berharga. Tidak disangka akan ada poin pengalaman yang tersembunyi di dalam buku. Lumayan. Tempat ini memang lumayan bagus. Sepertinya Yang Mulia harus menghabiskan waktu di perpustakaan ini. Sebelum saya menyelesaikan semua buku, saya tidak akan keluar dari tempat ini. Lin Fan tertawa kecil di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Setelah dia selesai dengan kitab suci setan Buddha, dia mengembalikannya ke tempatnya semula. Pada saat yang sama, dia memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap Firdausnya sendiri saat ini. Mengapa ada Buddha dan setan? Ini adalah dua cita-cita terpisah yang lahir dari Lin Fan dan tertanam dalam dao surga. Setelah waktu, kekuatan, dan kondisi kultivasi akhirnya mencapai persyaratan, inilah saatnya surga mulai melahirkan makhluk hidup. Perpustakaan memang tempat yang bagus. Ini sama sekali bukan perjalanan yang sia-sia. Lin Fan bertanya-tanya perubahan apa yang akan dia alami setelah dia selesai membaca semua buku. Lin Fan dipenuhi dengan antisipasi terhadap perubahan ini. Bab 606, ini adalah tempat harta karun. Namun,
Lin Fan kecewa karena tidak semua buku itu seperti kitab suci setan Buddha dan berisi kebijaksanaan langit dan bumi. Sepertinya kitab suci setan Buddha ini pasti ditulis oleh makhluk kuat surgawi tingkat 6, negara hukum. Ini karena hanya makhluk kuat dengan kondisi seperti itu yang dapat menanamkan pemahaman mereka tentang hukum tatanan alam di dalam dan melahirkan makhluk hidup. Misalnya, jika Lin Fan menulis buku sekarang, ya, buku itu pasti memiliki kemauannya sendiri. Namun, ia pasti tidak akan bisa melahirkan makhluk hidup. Itu karena tingkat kekuatan dan pemahamannya belum mencapai kondisi tersebut. Lin Fan merasakan aura yang dikeluarkan oleh setiap buku dengan hati-hati. Semakin kuat aura buku tersebut, pasti semakin kuat pula kekuatan orang yang menulis buku tersebut. Meskipun Lin Fan memiliki sistemnya, jika dia harus membolak-balik buku satu persatu di lautan teks yang luas ini, bahkan dia pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Langkah-langkah kebingungan lautan awan. Ini adalah keterampilan gerakan. Meskipun Lin Fan sudah memiliki skill gerakan, Sonier, yet so far, dia tahu bahwa tidak ada salahnya mempelajari lebih lanjut tentangnya. Dia selalu bisa belajar dari kelebihan mereka untuk menutupi kekurangan orang lain. Pada saat dia menguasainya sampai tingkat tertentu, dia mungkin bisa menciptakan keterampilannya sendiri. Mempelajari. Tanpa ragu-ragu, Lin Fan membiarkan sistem mempelajarinya sendiri. Namun, pada saat itu, sesuatu yang mencengangkan terjadi. Tidak disangka bahwa skill spirit di dalam surga akan mulai berteriak-teriak. Hei, saudara-saudara, ada pendatang baru. Ayo hancurkan dia. Saudara begitu dekat, namun begitu jauh. Ada keterampilan gerakan baru yang berusaha merebut kasih sayang darimu. Cepatlah melahapnya sehingga kamu bisa menutupi kekuranganmu sendiri. Huff, beraninya Spirit of Movement skill kecil sepertimu mencoba bersaing denganku. Lihat bagaimana aku akan memakanmu. Skill Spirit of Movement yang baru dibuat bahkan belum mengetahui situasinya sedikitpun. Tapi sebelum dia menyadarinya, dia sudah dilahap seluruhnya oleh roh yang begitu dekat, namun begitu jauh. Astaga, apa lagi yang bisa dimainkan? Bukankah ini kediktatoran yang buruk? Lin Fan sangat terkejut karena tidak percaya. Dia tidak menyangka skill spiritnya sekuat ini. Selain itu, kecerdasan mereka juga semakin tinggi untuk memahami bahwa mereka dalam bahaya. Namun, hal yang menakjubkan adalah setelah begitu dekat, namun sejauh ini melahap langkah-langkah kebingungan lautan awan, ia mengalami beberapa perubahan seolah-olah ia mengambil esensi dari langkah kebingungan lautan awan dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Ini adalah hasil yang cukup bagus juga. Sepertinya aku membuat terobosan baru sekali lagi. Hati Lin Fan sangat gembira. Memikirkan bahwa keterampilannya akan mampu melahap keterampilan lain dan menyerap esensinya. Setiap kali Lin Fan berhenti di lautan buku yang luas ini, dia akan membaca beberapa ratus buku. Beberapa di antaranya berguna sementara yang lain tidak. Namun, semakin dalam pemahaman pribadi Lin Fan, semakin banyak pula pengetahuannya tentang Firdausnya. Seolah-olah ada sepasang mata yang ada di dalam perpustakaan ini dari tempat yang tidak diketahui, yang telah mengamati tindakan Lin Fan dengan cermat. Setiap kali orang tak dikenal ini melihat Lin Fan memahami kebijaksanaan sebenarnya dari setiap buku yang dia baca, matanya sangat terkejut. Hal ini terutama terjadi setelah dia mengikuti Lin Fan selama beberapa waktu sekarang. Semakin banyak Lin Fan membaca, semakin kuat auranya, dan semakin tercengang orang tak dikenal ini. Amarah, keganasan, kebajikan, kebahagiaan, pertarungan, ... Semua aura ini berubah sesuai dengan konteks buku. Tidak kusangka aura-aura ini akan terjalin tanpa halangan apapun. Dia telah memasuki kondisi menyatu dengan buku-buku itu sendiri. Makhluk iblis macam apa orang ini? Penjaga perpustakaan telah mengawasi perpustakaan selama ratusan tahun sekarang. Namun, dia belum pernah menemukan orang seperti itu. Semakin dalam Lin Fan menyelidikinya, semakin kuat pula aura buku-buku yang ada di perpustakaan. Pada saat ini, Lin Fan sedang memegang sebuah buku. Dia bisa merasakan aura pedang yang sangat tajam terpancar dari buku itu, seolah-olah aura pedang itu hendak memotong tangannya. Sungguh kehendak pedang yang sombong. Lin Fan membalik telapak tangannya untuk menekannya dan memeriksa sampulnya. Pedang yang mengkhawatirkan surga. Lin Fan membuka halaman pertama.
Kata-kata di teks itu mulai berputar dan berubah seperti naga dan ular. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi aura pedang yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke arah mata Lin Fan. Tiba-tiba, Lin Fan merasa seolah-olah dia dipindahkan ke dunia pedang. Kedua matanya memancarkan tatapan tajam saat menyatu menjadi aura pedang penakluk yang langsung menekan seluruh aura pedang di dalam buku tersebut. Makhluk hidup, kehendak pedangmu memang cukup kuat. Jika kamu bersedia menjadi budak pedangku, aku bisa memberimu dao pedang terkuat. Seketika, seorang pria tua berjubah putih muncul di hadapan Lin Fan. Dua kumis yang sangat panjang yang tampak seperti bilah tajam menjuntai di wajahnya. Pria tua itu adalah pedangnya, begitu pula pedang adalah pria tua itu. Saat pria tua ini muncul, tidak ada lagi pedang di dunia ini. Yang ada hanyalah satu pedang yang bisa melawan langit dan bumi. Lin Fan telah memahami bahwa buku-buku kuat ini dapat menyihir hati seseorang. Dan jika dibandingkan, pedang pengkhawatir surga ini jauh lebih kuat daripada kitab suci setan Buddha. Namun, semua ini tidak penting bagi Lin Fan. Pedangmu akan menjadi pedangku. Meskipun pedangmu mampu menembus langit dan bumi, itu masih jauh dari cukup. Sambil menunjuk dengan jarinya, pedang kekosongan Lin Fan mengiris wilayah pria tua itu dan menebasnya. Tatapan lelaki tua itu sangat ganas. Namun, itu berubah menjadi kejutan setelahnya. Dalam sekejap, dia tertusuk oleh aura pedang yang dahsyat itu dan tercabik-cabik. Ding, selamat telah membaca pedang yang mengkhawatirkan surga. Poin pengalaman plus 80.000. Saat seluruh buku dibaca oleh Lin Fan, pedang dari pedang yang mengkhawatirkan surga terbang ke udara sebagai kehendak pedang dan menyatu dalam dao surganya. Bersinar. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi pada pedang cakrawala miliknya. Kehendak pedang ke-9 akan segera terbentuk. Pada saat ini, Lin Fan memasuki keadaan yang lebih misterius daripada misterius. Esensi, semangat, dan vitalitasnya telah mencapai batas puncaknya. Lin Fan mengingat semua kenangan yang dia miliki terhadap jalan pedang. Kekuatan di dalam tubuhnya sedang bergemuruh saat ini. Di dalam surganya, hujan aura pedang mulai turun. Mengentalkan, Lin Fan menutup matanya. Aura pedang yang belum pernah dialami sebelumnya muncul dari matanya. Menembus segalanya, ia melintasi langit dan bumi. Ding! Selamat atas pengembangan kehendak pedang ke-9 dari pedang cakrawala. Tidak disangka imbalannya akan begitu melimpah. Sepertinya perpustakaan hanyalah tempat harta karun bagi semua orang. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar memahami nilai perpustakaan ini di dalam Cloud Sect. Selama pikiran seseorang teguh dan teguh, mereka pasti akan memperoleh banyak pemahaman dari buku-buku di sini. Tetapi, mengapa Grandmaster dari Sekte Cloud mengizinkan saya untuk tinggal di dalam perpustakaan ini tanpa batasan apapun? Mungkinkah karena aku terlalu tampan? Lin Fan tidak bisa tidak memikirkan hal baiknya ini. Peri Hongyun sudah memberitahunya sejak awal bahwa jika murid Sekte Awan ingin memasuki perpustakaan ini, mereka harus membayar mahal untuk itu. Namun, bukan saja dia bukan murid dari Sekte Awan, dia juga tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan hak istimewa ini. Jadi, apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Grandmaster Cloud Sect? Lin Fan tidak bisa memahaminya sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak ingin berlarut-larut dalam masalah ini, dan malah memilih untuk melanjutkan jalur membaca. Di dalam perpustakaan, roh buku yang tak terhitung jumlahnya telah mengetahui bahwa ada makhluk hidup telah memasuki tempat ini. Terlebih lagi, ini adalah makhluk hidup kuat yang mereka bicarakan. Kecepatan membaca ini cukup lambat. Sepertinya saya harus mempercepat prosesnya. Lin Fan duduk di tanah bersila dan memperluas pikirannya. Kekuatannya diwujudkan menjadi benang tipis yang terhubung ke setiap buku itu sendiri. Pemandangan ini adalah sesuatu yang disaksikan oleh penjaga perpustakaan yang sudah lanjut usia dengan rahang terbuka. Dia tidak percaya manusia ini berani melakukan itu. Apakah dia tidak lagi menghargai hidupnya? Di sisi lain, roh buku yang kuat itu mulai bersorak kegirangan. Semuanya, ayo pergi. Tidak kusangka manusia ini berani membaca kita sedemikian rupa. Dia pasti sedang memikirkan kematian. Mari kita semua bergegas bersama untuk menyihir hatinya. Pada saat ini, roh buku yang tak terhitung jumlahnya menggeram dengan jahat saat mereka menerkam benang tipis kekuatan Lin Fan. Alis wali tua itu berkerut.
Jika situasinya menjadi kacau, dia akan turun tangan untuk menekan roh buku yang gelisah ini. Bab 607, meningkat dengan mantap. Mengikuti benang tipis kekuatan Lin Fan, roh buku yang kuat melompat maju. Bergegas dari segala arah, aura dahsyat mereka membanjiri surga Lin Fan. Makhluk hidup, layani aku dan aku akan menjaminmu seumur hidup yang tak terkalahkan. Serahkan tubuhmu pada perawatanku. Tubuhmu sangat tangguh. Kalau saja aku bisa melahap tubuhmu ini, aku pasti bisa melepaskan diri dari bukuku dan menciptakan tubuhku sendiri. Bagi semua roh buku ini, tubuh Lin Fan hanyalah sepotong daging lezat yang mengepul. Mereka semua menginginkan sebagian dari dirinya. Namun, pada saat itu, seberkas cahaya hitam menembus langit. Melambaikan tangannya, seorang lansia yang mengenakan jubah hitam dengan aura mengerikan menghancurkan roh buku yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk hidup ini milik orang tua ini. Tak seorang pun di antara kalian boleh merebutnya dariku. Melihat orang tua berjubah hitam ini, wajah para roh buku di sekitarnya menjadi pucat. Hidup Raja Bayangan Hitam. Tentu saja, hanya seseorang seperti Raja Bayangan Hitam yang mampu mendapatkan makhluk hidup seperti ini. Mengingat kemampuan kami hanya layak menjaganya untukmu agar dia tidak melarikan diri. Di bawah tekanan menghadapi keberadaan yang begitu kuat, semua roh buku lainnya tidak punya pilihan selain menyerah pada kekalahan. Meskipun masing-masing dari mereka marah dan marah, mereka tidak punya pilihan. Raja Bayangan Hitam terlalu kuat. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Lin Fan tetap duduk bersila di firdausnya. Ekspresinya tenang dan normal, sama sekali tidak terpengaruh oleh kegelisahannya menghadapi invasi semua roh buku ini ke dalam firdausnya. Semua ini berada dalam kendali Lin Fan. Sejujurnya, Lin Fan tidak menyangka bahwa hubungannya dengan roh buku ini akan menarik begitu banyak roh buku yang kuat. Tidak buruk, ini memang lumayan bagus. Haha, tak disangka surga makhluk hidup ini akan sekuat ini. Sepertinya kamu telah melewati bencana guntur surga, dan telah menyelesaikan dao surgamu. Jika aku bisa mendapatkan tubuh fisikmu, itu pasti akan menyelamatkan ini orang tua dengan sedikit usaha. Raja Bayangan Hitam tertawa liar. Semua roh buku lainnya dipenuhi dengan kebencian dan iri hati saat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa ratus tahun mereka menemukan makhluk hidup yang begitu kuat. Tapi, meski mereka berhasil menemukannya, dia sepenuhnya berada di tangan Raja Bayangan Hitam. Tidak disangka mereka tidak akan bisa mendapatkan sepotong kue ini sama sekali. Pada saat ini, mata Lin Fan akhirnya terbuka. Kalian semua roh buku bertekad untuk mendapatkan tubuh fisikku, kan? Lin Fan melihat ke arah roh buku yang padat itu. Semua roh buku ini terlihat sangat aneh dan memiliki aura uniknya sendiri. Semuanya lahir dari berbagai buku di luar sana. Kata-kata dari kitab makhluk sakti dapat membantu seseorang dalam bermeditasi. Sebaliknya, dia juga bisa menyimpan emosi negatifnya di dalamnya, mengubahnya menjadi kata-kata dan mengusirnya dari tubuhnya. Oleh karena itu, sebagian besar roh buku ini lahir dari emosi dan perasaan negatif tersebut. Makhluk hidup, serahkan tubuhmu sekarang. Orang tua ini dapat membantu membimbingmu menjadi seseorang yang dapat mendominasi seluruh alam semesta. Raja Bayangan Hitam mendengus dingin. Melihat roh buku ini, Lin Fan menggelengkan kepalanya. Kalian semua sebaiknya kembali ke pengetahuan kalian dengan patuh dan masuk ke surga sejati kalian. Dengan itu, Lin Fan mengangkat tangannya dengan lembut dan menunjuk dengan jarinya. Seketika, Raja Bayangan Hitam merasa seolah-olah dia dikunci oleh aura. Dalam sekejap mata, dia tertembus secara menyeluruh. Ding! Selamat membaca Sutra Sejati Bayangan Hitam. Poin pengalaman plus 150.000. Saat semua roh buku melihat bagaimana Raja Bayangan Hitam yang sangat kuat dihancurkan hanya dengan satu gerakan, mereka mulai berteriak-teriak dalam kekacauan. Semuanya, mundur. Kekuatan makhluk hidup ini terlalu kuat. Lepaskan kami, Tuan. Tolong lepaskan kami. Kami di sini hanya untuk mengamati. Itu saja. Kami tidak bermaksud jahat. Cepat keluar dari sini. Kalau tidak, kita semua akan dihancurkan oleh makhluk hidup ini. Lin Fan menyeringai. Orang-orang ini berpikir untuk melarikan diri setelah memasuki surga sejatimu. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Karena kalian di sini, kalian semua harus tetap tinggal. Lin Fan meraih dengan tangannya.
5 jari yang membeku dengan kekuatannya tampak seperti gunung besar, yang begitu kokoh sehingga orang tidak mungkin bisa menghindarinya. Bam, bam, titik. Jari-jarinya meraih dan mencubit, dan kekosongan itu mulai runtuh berulang kali. Pada saat yang sama, roh buku ini mulai meledak juga, berubah menjadi sungai panjang pengetahuan yang mengalir ke Dao di surganya. Ding, selamat membaca pemakaman Dao. Poin pengalaman plus 80.000. Ding, selamat membaca kehendak surga yang tak tertandingi. Poin pengalaman plus 100.000. Ding, selamat membaca sutra mantra kebahagiaan. Poin pengalaman plus 130.000. Dengan banyaknya roh buku yang dibunuh oleh Lin Fan, kebijaksanaan yang sangat besar ini mengalir ke dalam Firdausnya. Cara yang baik untuk menjelaskan hal ini adalah bahwa di masa lalu, Dao surga Lin Fan mirip dengan orang yang buta huruf. Namun di bawah usaha rajin Lin Fan, kini ia telah berubah menjadi seorang sarjana yang membaca secara intensif. Dengan itu, ilmunya juga seluas lautan. Dao sekarang mempunyai bakat mengobrol, sementara setiap sapuan kuas juga seperti pukulan naga. Setiap kalimat kini memiliki kebijaksanaan langit dan bumi. Manusia ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Tak disangka dia telah berhasil menaklukkan begitu banyak roh buku. Penjaga wajah perpustakaan itu terkejut. Dia sangat terkejut melihat metode Lin Fan. Pada saat yang sama, dia memahami maksud dari Grandmaster. Orang ini jelas merupakan kebanggaan umat manusia. Dia adalah seseorang yang memiliki harapan dari ribuan ras. Dia telah melihat terlalu banyak makhluk yang merupakan kebanggaan dan kejeniusan dari rasnya masing-masing. Namun, orang seperti ini benar-benar belum pernah terdengar selamanya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar membingungkan. Lin Fan tenggelam dalam lautan pengetahuan yang luas, terus-menerus memahami dan menyerap. Dia tahu ini adalah pertemuan seumur hidup. Fakta bahwa dia bahkan bisa memasuki perpustakaan Sekte Awan pasti merupakan hasil dari pahala yang telah dia kumpulkan selama beberapa kehidupan masa lalu. Jika dia tidak menghargai kesempatan ini dengan baik, dia pasti akan menyesalinya di kemudian hari. Di dalam Firdausnya, pengetahuan berenang seperti seekor naga yang diubah seluruhnya menjadi kekuatan untuk intinya. Satu kata berarti seluruh dunianya sendiri. Semua buku yang ditulis oleh makhluk kuat ini memiliki pemahaman pribadi terhadap jalur seni bela diri. Jika seseorang memahami kebijaksanaan mereka, seseorang pasti akan meningkatkan kekuatannya sendiri ke status puncak. Waktu berlalu seperti air, mustahil untuk dilawan. Lin Fan tidak tahu berapa lama dia menghabiskan waktu untuk memahami surga sekarang. Namun, dia tahu bahwa tingkat kekuatan pribadinya juga meningkat. Seorang jenius terpelajar seperti orang ini adalah seseorang yang akan sulit sekali kamu temukan bahkan dalam 1.000.000 tahun. Tak disangka dia bisa memahami buku-buku itu hanya dengan sekali lihat. Bahkan jika kabar seperti ini sampai ke telinga orang lain keluar, siapa yang waras akan mempercayai hal seperti itu? Penjaga perpustakaan tersentak kaget. Segera setelah itu, dia melaporkan seluruh proses kembali ke Grandmaster. Saat Grandmaster Yun mendengar berita ini, ekspresinya juga berubah. Segera setelah itu, dia tertawa kecil. Sepertinya semuanya seperti yang dia pikirkan. Baginya, Lin Fan adalah perwujudan harapan bagi makhluk dari ribuan ras. Selama seorang jenius yang cerdas seperti pria ini dibiarkan terus berkembang, suatu hari nanti dia pasti akan menguasai dunia tanpa tandingannya. Di dalam surga, burung-burung berkicau riang sementara bunga-bunga memancarkan aroma harum. Tanahnya dipenuhi teratai emas, dengan nada surgawi bergema di seluruh tempat. Roh kebijaksanaan yang tak terhitung jumlahnya yang lahir dari pemahaman melayang dengan lembut di langit sambil melantunkan sutra. Dengan limpahan bunga surgawi, ini adalah pemandangan yang sangat unik untuk dilihat. Iblis kuno yang besar, Raja Pelatih Guntur, Long Xuan, dan Si Guang, dan lain-lain, semua roh keterampilan ini telah memasuki kondisi pemahaman. Menyusul peningkatan kekuatan surga, kekuatan mereka sendiri juga meningkat secara bertahap. Semua buku perpustakaan yang tak terhitung jumlahnya itu dipahami oleh Lin Fan begitu saja. Kekuatan ini setara dengan semburan air deras yang bergemuruh tanpa henti dan tanpa henti. Mengolah keterampilan Dao. Seketika, Lin Fan membuka kedua matanya sementara aura besar muncul darinya. Pada saat ini, aura Lin Fan terus meningkat.
Di dalam dao surga, segala jenis dao yang belum pernah terlihat sebelumnya mulai berkumpul. Pada saat ini, Dao Lin Fan mendekati kondisi sempurna. Ding! Selamat atas naik levelnya. Ding! Keadaan budidaya, surgawi tingkat 4, keadaan abadi. Bab 608, apakah mereka benar-benar menganggap Lin Fan sebagai penurut? Di dalam perpustakaan, Lin Fan langsung membuka matanya. Saat mereka melakukannya, cahaya keemasan bersinar di seluruh dunia. Auranya kokoh dan kokoh, mustahil untuk ditolak sama sekali. Lin Fan bisa merasakan beberapa perubahan terjadi di seluruh tubuhnya. Perubahan ini menyinggung pencapaian kesempurnaan Firdausnya. Tidak kusangka aku bisa naik level hanya dengan menekan roh buku ini. Wow, aku tidak menyangka akan secepat ini. Lin Fan terkekeh. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Lin Fan tidak mencatat jumlah roh buku yang telah dia tekan. Namun, semua kumpulan roh buku yang padat ini yang ditekan olehnya dalam sekejap menghasilkan pemberitahuan yang tak ada habisnya dari sistem. Lin Fan tidak dapat menghitung berapa banyak poin pengalaman yang dia peroleh saat itu. Namun, saat memasuki tingkat surgawi-surgawi 4, kondisi abadi, Lin Fan dapat merasakan beberapa perubahan pada tubuh fisiknya. Laut darah dan tubuh dewa abadi telah mengalami beberapa perubahan. Bukan hanya tubuh fisiknya yang tidak dapat dihancurkan, kesadarannya juga tidak dapat binasa. Sepertinya setiap potongan daging di tubuhnya memiliki kekuatan yang tak terkendali. Besarnya tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Saat penjaga perpustakaan melihat aura Lin Fan naik ke titik yang lebih tinggi dari sebelumnya, wajahnya semakin tercengang. Tidak disangka manusia ini akan meningkatkan kondisi kultivasinya hanya melalui proses membaca secara intensif. Sesuatu seperti ini tidak terlihat dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Namun, dia secara alami tidak tahu bahwa Lin Fan mendapatkan poin pengalaman dengan menekan roh buku itu. Di dalam lautan buku yang luas ini, roh buku yang tak terhitung jumlahnya yang ditekan oleh Lin Fan telah memberinya sejumlah besar poin pengalaman. Oleh karena itu, menaikkan level kultivasinya hanyalah tugas yang mudah saat itu. Saat ini, perpustakaan tidak lagi berguna bagi Lin Fan. Mengambil langkah maju, tempat berikutnya dia muncul adalah pintu masuk perpustakaan. Terima kasih atas perhatiannya. Tepat sebelum pergi, Lin Fan membalikkan tubuhnya dan melambai ke kehampaan yang kosong. Dia telah menyadari kehadiranku. Saat penjaga mendengar kata-kata ini dari Lin Fan, ekspresinya segera berubah. Tidak disangka ras manusia jenius ini akan menemukannya. Menakjubkan. Ini sungguh luar biasa. Aku ingin tahu berapa lama tepatnya aku menghabiskan waktu di perpustakaan. Melihat pemandangan di luar, Lin Fan sedikit bingung. Saat dia sampai di kediamannya, wajahnya berubah total. Pemandangan yang menyambutnya bukanlah sesuatu yang dia harapkan. Rumah yang dia tinggali awalnya telah lenyap, dan sebagai gantinya ada tumpukan puing. Melihat sekeliling, Lin Fan menemukan beberapa murid yang lewat dan saling berbisik tentang dia di belakang punggungnya. Itu Lin Fan di sana. Kenapa dia menghilang begitu lama? Saudara senior Fang akan datang ke sini setiap hari. Dan setiap kali dia melakukannya, dia akan berdiri di depan tumpukan puing dan melontarkan hinaan selama jangka waktu tertentu. Menurutku dia pasti sangat takut dengan semua yang terjadi. Oleh karena itu, dia bersembunyi. Saat Lin Fan mendengar topik diskusi di antara para murid, ekspresinya berubah lebih jauh. Alasan dibalik penghancuran kediamannya, mungkinkah itu dilakukan oleh Fang Weifeng? Pada saat ini, Lin Fan marah. Sungguh, dia merasa dirinya terlalu pemaaf dan baik hati. Belum pernah ada orang yang berani bertindak begitu berani di hadapannya berkali-kali. Berkali-kali, dengan segala alasan yang mungkin, dia seharusnya membunuh orang ini. Pada saat ini, niat membunuh melonjak melalui Lin Fan. Saudara Lin, kamu keluar. Tianyun muncul di kejauhan. Ketika dia melihat sosok Lin Fan, dia segera pergi untuk berbicara dengannya. Dia tahu bahwa Lin Fan telah memasuki perpustakaan. Tapi, dia tidak menyangka Lin Fan akan tinggal di dalam sana selama sebulan penuh. Saudara Tianyun, bisakah kamu menjelaskan kepadaku apa yang terjadi di tempatku? Wajah Lin Fan agak tidak senang. Nada suaranya juga cukup serius. Saat Tianyun mendengar kata-kata ini,
wajahnya berubah sangat buruk. Namun, dia tetap mengatakan yang sebenarnya. Saudara Lin, ketika kamu memasuki perpustakaan, Fang Weifeng maju untuk membalas dendam kepada kakak senior. Setelah menyadari bahwa kamu tidak ada, kakak senior kemudian menghancurkan tempatmu. Lin Fan mendengus dingin, jadi, mereka benar-benar menganggapku, Lin Fan, sebagai penurut sekarang, ya. Saudara Lin, tolong jangan gegabah. Melihat betapa suramnya wajah Lin Fan saat ini, ekspresi Tianyun berubah. Lin Fan melambaikan tangannya, tidak ingin melanjutkan pembicaraan, jadi, di mana kakak senior ini tinggal? Saya harap Anda dapat memberi tahu saya. Tianyun melihat keadaan Lin Fan saat ini. Dia tahu bahwa Lin Fan pasti akan menuju ke tempat kakak senior untuk membalas dendam sekarang. Namun, kekuatan kakak senior jelas dan nyata bagi semua orang. Bukan karena dia tidak percaya pada kekuatan Lin Fan, tapi kakak senior terlalu kuat. Faktanya, bahkan jika Tianyun benar-benar harus membandingkan kekuatan mereka, dia tidak dapat menyangkal bahwa kakak senior masih jauh lebih kuat daripada Lin Fan. Saudara Lin, masalah ini. Saat Tianyun hendak melanjutkannya, dia tiba-tiba disela oleh Lin Fan, katakan padaku. Di mana kakak senior tinggal? Lin Fan benar-benar tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Orang seperti itu akan selalu diintimidasi. Dia telah menunjukkan belas kasihan sampai sekarang. Berpikir bahwa tindakan belas kasihannya akan dianggap sebagai tindakan pengecut. Karena itu, mereka benar-benar memanjati kepalanya saat ini. Sepanjang hidupnya melintasi dunia pugilistik, tidak pernah ada perilaku berani seperti ini sebelumnya. Jika Lin Fan melepaskannya sekali, itu karena dia tidak cukup repot untuk membunuhnya. Jika Lin Fan melepaskannya 2 kali, itu tetap karena dia tidak mau repot-repot membunuhnya. Tapi sekarang, ini yang ketiga kalinya. Entah dia merasa terganggu atau tidak, dia pasti akan membunuh orang ini. Puncak gunung itu adalah tempat tinggal kakak senior. Tianyun ketakutan oleh aura tidak menyenangkan yang dikeluarkan oleh Lin Fan saat ini. Dia kemudian menunjuk ke puncak gunung di kejauhan dan menjawab. Huff, beraninya mereka menindasku seperti itu. Mereka benar-benar menganggap Lin Fan sebagai penurut. Lin Fan tidak mengatakan apapun lebih dari itu. Melompat dari tanah, dia terbang menuju puncak gunung. Saudara Lin, Tianyun tercengang. Dia tahu bahwa kali ini dia akan mencapai puncaknya. Tanpa basa-basi lagi, dia bergegas mencari kakak mudanya Hong Yun dan penatua Yun He. Mereka harus mencegah tragedi ini terjadi. Tidak ada hal serius yang harus terjadi karena ini. Bajingan sialan. Berani-beraninya sekelompok anjing ini menganggap milikmu benar-benar sebagai penurut. Tak disangka mereka berani merobohkan rumah milikmu benar-benar hanya karena aku tidak ada. Hari ini, milikmu benar-benar akan membiarkan kalian tahu tipe orang yang bisa membuatmu tersinggung, dan tentu saja, tipe orang yang pastinya tidak bisa kamu lakukan. Lin Fan sangat marah saat ini. Dia tidak tahan lagi dengan ini. Bahkan jika seluruh sekte Cloud memburunya setelah membunuh sekelompok anjing ini, dia tidak akan menyesalinya sedikitpun. Jadi apa? Dia harus berjuang untuk keluar dari masalah itu, bukan? Sialan, milikmu benar-benar telah lama menginjakkan kaki di dunia pugilistik. Siapa yang tidak dia sakiti? Jadi bagaimana jika kondisi budidaya mereka lebih tinggi darinya? Milikmu benar-benar akan melewati kesenjangan kondisi kultivasi dan membunuh beberapa bajingan hari ini. Penerbangan Lin Fan ke puncak gunung kakak senior disaksikan oleh banyak murid. Tentu saja, para murid ini dapat merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Oleh karena itu, berita tersebut menyebar dengan sangat cepat seperti api. Semua murid Sekte Awan tahu bahwa manusia ini, Lin Fan, yang rumahnya dihancurkan oleh kakak senior, akhirnya meninggalkan perpustakaan dan sedang menuju puncak gunung kakak senior sekarang. Ketika berita itu disampaikan dari mulut ke mulut, akhirnya seluruh Cloud Sect mengetahui perselingkuhan ini. Manusia itu mencari masalah dengan kakak senior. Ayo kita pergi dan memeriksanya. Aku ingin tahu bagaimana jadinya nanti. Liu Hen, orang itu tidak pernah memberikan wajah apapun kepada siapapun hanya karena menurutnya dirinya sangat kuat. Namun, aku penasaran apa yang akan terjadi pada manusia. Semua murid yang terlibat dalam pertarungan politik dengan Liu Hen mulai berdiskusi dengan hangat. Tentu saja,
Dengan terjadinya hal seperti ini, mereka hanya tertarik dengan tontonan tersebut. Skenario terbaiknya adalah mereka saling menggigit leher. Namun, mereka semua tahu bahwa manusia berada dalam masalah besar kali ini. Lagi pula, terlalu banyak makhluk kuat yang memihak Liu Han. Meski begitu, perselingkuhan masih merupakan sesuatu yang mereka semua harapkan. Bab 609, Kekuatan yang Mendominasi. Puncak Gunung Kakak Senior disebut sebagai puncak pengangkatan surga, menyiratkan bahwa gunung itu akan berdiri tegak di antara langit dan bumi, tak tertandingi dalam hal kemampuan. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di depan puncak gunung ini. Huff, Kakak Senior, jika kamu merobohkan rumahku, maka aku akan merobohkan seluruh puncak gunungmu. Mata Lin Fan berkilau dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Mereka sudah bertindak terlalu jauh kali ini, terlalu jauh. Heaven Rising Peak dilindungi oleh sebuah formasi. Tanpa izin yang diperlukan, kebanyakan orang tidak akan bisa memasuki tempat ini sama sekali. Selain itu, perisai formasi puncak gunung ini sangat kuat. Bahkan jika seseorang adalah makhluk surgawi tingkat 2, dalam kondisi alam, mereka tidak akan mampu melewatinya sama sekali. Enyah, Lin Fan menamparkan dengan telapak tangannya. Seketika, formasi perisai puncak gunung yang kokoh itu mulai bergetar sebelum hancur berkeping-keping. Kemunculan puncak gunung langsung terungkap. Adapun getaran yang menggemparkan ini, setiap murid di Cloud Sect merasakannya. Manusia itu telah bergerak. Formasi perisai dari Heaven Rising Peak telah dihancurkan. Astaga, bukankah manusia itu terlalu ganas? Tak disangka dia akan benar-benar melakukannya. Pada saat ini, semua murid Cloud Sekte terkejut. Tanpa berpikir lebih jauh, mereka segera bergegas menuju puncak surga. Sepertinya akan ada pertunjukan besar untuk ditonton hari ini. Manusia ini benar-benar terlalu berani. Tidak disangka dia bahkan berani melawan kakak senior. Pada saat ini, semua murid di puncak pengangkatan surga terkejut. Mereka baru saja menyaksikan seorang pria menghancurkan formasi perisai puncak gunung mereka dengan kekuatan absolut. Dari kelihatannya, pria ini jelas menantang otoritas mereka. Bagaimana mereka bisa mentolerir orang seperti ini? Siapa yang berani bertindak begitu berani di hadapan Heaven Rising Peak? Seorang murid dengan aura terhormat berteriak dengan marah. Liu Han, Fang Weifeng, keluarlah dari sini untuk ayahmu. Lin Fan berteriak dengan marah. Suaranya seperti auman naga surgawi saat seluruh kehampaan meledak di bawah kekuatan ledakan soniknya. Beberapa murid di puncak pengangkatan surga dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah mulai memuntahkan darah segar dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak dapat menahan pukulan setingkat ini. Lin Fan sedang melayang di langit di atas Heaven Rising Peak saat ini, memandang semua orang di bawah dengan jijik. Huff, tempat ini memiliki cahaya keemasan dalam segala hal. Kalian benar-benar tahu cara menghidupkannya, kan? Dia mengejek dengan marah. Siapa kamu? Pada saat ini, beberapa murid bergegas keluar dari Heaven Rising Peak, masing-masing dari mereka menatap Lin Fan dengan tatapan waspada. Mereka tidak dapat memahami bagaimana seseorang bisa memiliki keberanian untuk pergi ke puncak surga dengan keberanian seperti itu. Keluarkan anjingmu, kakak senior. Lin Fan meledak. Siapa kamu? Apakah kamu pikir kamu bisa melihat kakak senior kita begitu saja? Seorang murid menantangnya dengan kasar. Huff, kita lihat saja apakah dia memilih untuk keluar setelah aku merobohkan seluruh puncak pengangkat surga. Lin Fan tidak ingin berbicara lebih jauh saat dia langsung menyerang. Telapak tangan raksasa yang menutupi seluruh surga menamparkan murid ini. Kekuatan serangan telapak tangan sangat luar biasa, membuat seseorang tidak mampu bertahan melawannya. Apalagi sekarang Lin Fan telah memasuki tingkat surgawi ilahi tingkat 4, kondisi abadi, kondisi budidayanya sungguh tak tertandingi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh para murid biasa ini. Gedebuk, gedebuk. Murid-murid ini dikirim melesat melintasi langit seperti peluru, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa pria di hadapan mereka ini bisa sekuat ini. Pada saat ini, kakak senior telah membawa beberapa murid ke tempat rahasia Sekte Cloud. Bajingan sialan, kakak senior kita tidak ada. Jika kamu berani bertindak kurang ajar, kakak senior pasti akan memberimu pelajaran begitu dia kembali. Para murid dari Heaven Rising Peak berteriak pada Lin Fan. Orang ini bertindak terlalu kurang ajar.
Melihat murid-murid ini, Lin Fan mendengus dingin, kalian terlalu merepotkan. Tapi, ada baiknya dia juga tidak ada. Ayahmu di sini akan merobohkan seluruh puncak gunungnya dan menunggu dia kembali saat itu. Petik 2. Aura Lin Fan menguat saat dia menendang dengan kakinya. Seketika, langit dipenuhi bayangan kakinya saat tendangan penghancur asal sejati meletus di mana-mana. Saat para murid melihat pemandangan ini di langit, mereka terkejut. Mereka ingin melawan. Namun, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan skill ini sama sekali. Hahaha. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi jeritan tragis. Bagi para murid dari Heaven Rising Peak ini, satu tendangan ini terlalu kejam. Satu-satunya hal yang bisa mereka rasakan saat ini adalah rasa sakit paling berat yang diketahui siapapun di dunia ini. Rasa sakit yang menusuk di nugget mereka menyebabkan mereka kehilangan semua harapan dalam hidup. Satu persatu, mereka mencengkeram selangkangan mereka dan berbaring di lantai tak terkendali sambil menangis kesakitan. Wajah mereka, yang awalnya berwarna merah jambu, kini pucat pasi, keringat seperti butiran mulai menetes dari dahi mereka. Mereka menatap Lin Fan dengan kebencian yang sangat besar. Namun, itu hanya bisa berlangsung sepersekian detik karena mereka diliputi oleh rasa sakit yang luar biasa pada saat berikutnya, menyebabkan mereka tersesat dalam dunia kesakitan dari nugget mereka. Para murid yang datang untuk menyaksikannya ternganga melihat pemandangan ini. Tak disangka manusia ini akan bertindak secepat ini. Tak disangka dia akan mengalahkan semua murid puncak pengangkat surga dalam sekejap, menyebabkan mereka kehilangan semangat bertarung dalam sekejap. Bukankah ini terlalu kuat baginya? Benar, kakak senior Liu Hen telah menuju ke tempat rahasia bersama masa. Tidak mungkin dia akan kembali secepat ini. Jika kakak senior kembali dan melihat pemandangan ini, dia pasti akan meledak. Saat itu, manusia ini benar-benar berada dalam masalah besar. Sekarang urusan besar sedang terjadi, kenapa para tetua dan Grandmaster belum datang? Aku tidak tahu. Mari kita diam saja dan menonton. Tapi, berhati-hatilah untuk tidak pernah ikut campur. Ini bukanlah urusan yang bisa kita campur tangani. Sungguh gaya hidup yang luar biasa. Orang-orang ini benar-benar tahu cara menjalaninya, ya. Tak disangka makhluk dari ribuan ras di luar sana menanggung penderitaan seumur hidup sementara orang-orang ini menikmati hidup di sini. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah menindas rekan-rekan mereka. Berani-beraninya mereka memprovokasiku berulang kali. Karena rekan-rekan mereka, aku memutuskan untuk melepaskan nyawa mereka. Tak disangka mereka tidak akan tahu apa yang baik bagi mereka. Apakah mereka benar-benar menganggap Lin Fan sebagai King penurut? Lin Fan mencerca dengan marah. Kau merobohkan rumahku. Aku akan merobohkan puncak gunung berdarahmu sebagai balasannya. Lin Fan akan mengambil sikap hari ini. Dia ingin semua orang tahu konsekuensi main-main dengan ayahmu. Hai teman-teman, coba lihat. Apa yang manusia itu coba lakukan. Saat murid-murid di sekitarnya melihat tindakan Lin Fan, wajah mereka menjadi pucat karena terkejut saat mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Lin Fan menamparkan dengan satu telapak tangan dan meraih di aula utama. Sejumlah besar energi keluar dari tangannya. Dengan menggunakan kekuatan yang sangat besar itu, dia menariknya dengan kuat dan mencabut seluruh aula utama dalam sekali genggaman. Bam, bam, tanah berguncang saat gunung-gunung berguncang. Aula utama yang megah itu tertangkap di telapak tangan Lin Fan saat ini. Mencium. Dalam sekejap mata, seluruh aula utama yang sangat besar menghilang di hadapan mata semua orang yang hadir. Pada saat yang sama, tutup penciuman langit dan bumi terbuka dan melebur seluruh aula utama. Ding! Selamat atas peleburan trash metal. Bagian luarnya meluncur tapi bagian dalamnya kumuh dan rusak. Semua ini hanya tumpukan sampah. Lin Fan membuang potongan logam sampah itu. Tumpukan besar sampah logam itu turun dari langit dan tertanam jauh di dasar puncak gunung. Saat ini, semua orang benar-benar tercengang. Tidak disangka dia akan menghancurkan aula utama kakak senior. Menakutkan. Ini terlalu menakutkan. Jika kakak senior kembali dan melihat ini, dia pasti akan meledak. Astaga, sepertinya hanya ada satu yang selamat di antara mereka kali ini. Saat para murid dari Heaven Rising Peak melihat potongan logam sampah ini,
mereka mulai melolong. Mereka ingin memarahi manusia ini. Namun, rasa sakit di selangkangan membuat mereka tidak mampu melakukan itu. Di era ini, ras kuno bertindak dengan sombong dan membantai makhluk dari ribuan ras secara sembarangan. Apa gunanya benda-benda emas dan bersinar ini? Hari ini, aku, Lin Fan, akan membakar seluruh pembangkit langit. Puncak sepenuhnya. Lin Fan berteriak. Kekuatannya yang mendominasi menutupi langit dan menyelimuti bumi. Saat semua orang merasakan aura ini melewati mereka, mereka gemetar karena keringat dingin. Di tengah kekuatan ini, mereka bisa merasakan kemarahannya yang tak ada habisnya. Bab 610, Kipas Kecil yang Penuh dengan Keterpaksaan. Grandmaster, apakah kita benar-benar tidak akan ikut campur? Di kedalaman kehampaan, Meng Hengtian memandang ke arah Grandmaster dan bertanya. Grandmaster Yun melihat segala sesuatu di depan matanya. Dia terdiam sesaat sebelum menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tidak. Tidak ada yang boleh turun tangan. Namun, tingkat kultivasi Liu Hen jauh lebih tinggi daripada dirinya. Jika Liu Hen kembali untuk melihat keadaan puncak gunungnya, segalanya mungkin akan berubah menjadi sulit. Meng Hengtian menambahkan. Dia tidak mengkhawatirkan Liu Hen. Bagaimanapun, kekuatan Liu Hen jelas bagi mereka semua. Di sisi lain, meskipun kondisi kultivasi manusia ini cukup kuat, masih terdapat perbedaan yang cukup besar jika dibandingkan dengan Liu Hen. Lihat saja dan lihat bagaimana keadaannya. Harapan makhluk dari ribuan ras, seharusnya, tidak ada yang bisa menghentikan jalannya. Dalam hal keberuntungan, seseorang seperti dia pastilah misterius dan penuh dengan keberuntungan yang luar biasa juga. Oleh karena itu, jika Anda menganggap pria ini sebagai harapan bagi makhluk dari ribuan ras, dia pastilah seseorang dengan kekayaan yang sangat besar. Tidak mungkin dia akan mati semudah ini. Jawab Guru Besar Yun. Grandmaster, mungkinkah kamu sudah? Meng Hengtian memandang ke arah Grandmaster dengan heran, jelas terkejut. Grandmaster Yun menggelengkan kepalanya sambil menyeringai, Hengtian, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa meskipun kita berdua menggabungkan kekuatan melawannya, kita mungkin tidak bisa membunuhnya? Kemungkinan besar, dia akan melakukannya, bisa lepas dari genggaman kami. Tidak hanya itu, kami berdua pasti akan mati di tangannya di masa depan karenanya. Grandmaster, bagaimana mungkin? Meskipun dia mungkin cukup kuat, jika kita berdua menggabungkan kekuatan kita, dia hanya akan menjadi seekor semut di hadapan kita. Pada titik ini, Meng Hengtian meragukan kata-kata ini. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dia tahu kondisi budidaya Grandmaster. Sekalipun ia adalah ras Sovereign King of the Ancient, mereka tidak akan bisa menandingi Grandmaster mereka. Oleh karena itu, bagaimana mungkin manusia yang masih dalam tahap pertumbuhan bisa lepas dari telapak tangan Grandmaster? Apalagi jika keduanya bergabung. Baiklah, mari kita lihat dan lihat saja. Kamu akan tahu maksudku di hari-hari mendatang. Jawab Guru Besar Yun. Saat ini, sesuatu sedang terjadi di tempat kejadian. Teman-teman, lihatlah. Manusia itu akan menghancurkan gudang senjata kakak senior Liu Hen. Karena Lin Fan mengatakan bahwa dia akan merobohkan seluruh puncak pengangkatan surga, dia tidak akan meninggalkan satu pun bangunan di tempat ini. Mengulurkan telapak tangannya, dia meraih segalanya. Tidak ada yang bisa lepas dari genggamannya. Ledakan. Di samping aula utama, terdapat sebuah bangunan yang dilindungi oleh formasi perisai yang kuat. Namun, formasi perisai itu hancur oleh satu serangan Lin Fan. Ini tidak memberikan perlawanan. Itu gudang senjata kakak senior. Seharusnya ada senjata roh yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Mungkin bahkan senjata Dao. Manusia ini benar-benar tidak akan beristirahat sampai dia mati. Jika dia menghancurkan gudang senjata, kakak senior pasti akan menjadi gila begitu dia kembali. Lin Fan tidak menyangka akan ada senjata roh sebanyak ini di dalam gudang senjata ini. Mungkin ada beberapa ratus di dalamnya. Sepertinya kakak senior ini memiliki inti yang cukup besar dalam kekuatannya. Tapi sekali lagi, ini seharusnya benar. Lagi pula, Sekte Cloud telah berhasil menaklukkan sejumlah ahli senjata untuk membuat senjata bagi mereka tanpa kenal lelah siang dan malam. Meskipun efisiensinya tidak terlalu tinggi, mereka masih bisa membuat senjata roh. Dan, sebagai kakak senior,
Liu Hen tentu saja tidak kekurangan materi. Namun, yang mengejutkan Lin Fan, bahkan ada senjata Dao tingkat rendah di dalam gudang senjata. Meskipun itu hanya senjata Dao tingkat rendah, kita harus ingat bahwa sebagian besar makhluk dari ribuan ras bahkan tidak memiliki akses ke satu senjata roh, apalagi senjata Dao. Kalau begitu, aku akan melahap semuanya. 5 jari Lin Fan mulai bergerak, dan dia langsung menghancurkan seluruh struktur. Dengan itu, semua roh dan senjata Dao di dalamnya mulai melayang ke langit, berkilau dengan cahaya mistis. Saat para murid di sekitarnya melihat senjata-senjata ini, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Namun, mereka memahami bahwa saat ini hanya situasi sementara. Begitu kakak senior kembali, segalanya pasti akan berubah. Angsa, Lin Fan luar biasa. Membuka mulutnya, arus udara berbalik ketika beberapa ratus senjata roh dan satu senjata Dao itu tersedot ke dalam firdausnya. Bang, bang, seketika, senjata roh ini meledak menjadi aliran energi murni yang melonjak ke surga. Setan kuno yang besar sangat bersemangat melebihi kata-kata. Membuka mulutnya, dia mulai memakan kue ini juga. Adapun para murid yang memegangi selangkangan mereka saat ini, mereka bisa merasakan seluruh isi perut mereka pecah karena pemandangan di hadapan mereka ini. Tak disangka manusia ini punya keberanian untuk menghancurkan gudang senjata mereka juga. Ini adalah inti dari Heaven Rising Peak. Tanpa senjata roh ini, apa yang harus mereka lakukan di masa depan? Di dalam tempat rahasia Sekte Cloud. Bravo, kakak senior. Bravo. Tidak kusangka bajingan kecil ini akan ditampar sampai mati hanya dengan satu serangan dari kakak senior kita. Keterampilan Sliking Fang Weifeng adalah nomor 1 di seluruh dunia ini. Karena itu, Liu Hen juga cukup puas. Oleh karena itu, kali ini dia membawa Fang Weifeng bersamanya ke ekspedisi tempat rahasia ini. Untuk membeli hati para murid, Liu Hen akan membentuk kelompok untuk memasuki tempat rahasia dari waktu ke waktu, sehingga para murid dapat menggiling beberapa monster dan memukul beberapa bos. Bagi seseorang seperti Liu Hen, tempat rahasia seperti ini tidak lagi memberinya manfaat apapun. Namun bagi para murid ini, tempat-tempat ini mirip dengan tempat harta karun. Tentu saja, mereka sangat bersemangat karena bisa mengikuti kakak senior mereka. Oleh karena itu, tidak perlu dikatakan lagi bahwa Fang Weifeng secara alami sangat bersemangat melebihi kata-kata. Sekarang dia ada di sini bersama kakak seniornya, manfaatnya tidak terbatas. Jika dia berada di sini sendirian, dia harus mengerahkan banyak upaya untuk mendapatkan semua manfaat ini. Namun, mengikuti kakak senior, yang harus dia lakukan hanyalah menjarah barang-barang itu dengan mudah. Kemana lagi dia akan menikmati hari-hari seperti itu? Ya, kalian semua harus mengikutiku dengan patuh, aku akan memastikan kalian tidak akan kehilangan banyak hal. Liu Hen menjawab dengan acuh tak acuh. Bagi Liu Hen, ekspedisi rahasia ini sangatlah mudah. Dia bisa memusnahkan semua yang ada di hadapan wajahnya hanya dengan mengangkat tangannya, tanpa kesulitan sedikit pun. Kakak senior, Fang Weifeng bersedia mengikutimu selama sisa hidupku. Fang Weifeng menjawab dengan penuh semangat. Kami juga. Dengan adanya kakak senior kita, semua tempat rahasia ini tidak lain hanyalah halaman belakang rumah kita. Kita bisa datang dan pergi kapanpun kita mau. Ini tidak akan sesulit masa lalu sama sekali. Semua masa yang mengikuti kakak senior mereka berteriak kegirangan. Bagi mereka, ini hanyalah hari-hari kesenangan. Dengan kakak senior mereka yang membuka jalan bagi mereka, mereka hanya akan mendapatkan lebih banyak harta di masa mendatang. Hal seperti ini sudah diketahui Grandmaster sejak awal. Namun, dia sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bagaimana murid-murid seperti ini, yang hanya ingin lintah, bisa tumbuh secara mental? Bahkan jika mereka menghadapi makhluk ras kuno, mereka hanyalah kertas. Namun sayangnya hal tersebut sudah menjadi budaya saat ini. Sekalipun dia ingin melangkah, semuanya sudah terlambat. Tepat pada saat ini, semangat Liu Hen tersentak sejenak. Tiba-tiba, wajahnya berubah total. Wajahnya yang acuh tak acuh digantikan dengan kemarahan yang tak ada habisnya. B*********. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan tetap hidup jika aku tidak membunuhmu. Aku akan benar-benar membunuhmu, apapun-apapun.
Fang Weifeng dan yang lainnya benar-benar bingung dengan perubahan sikap kakak senior mereka. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Kakak senior, ada apa? Fang Weifeng bertanya dengan tergesa-gesa. Kalian semua, ikuti aku kembali. Liu Hen melemparkan jubahnya dan mengurung Fang Weifeng dan yang lainnya bersamanya. Seketika, dia menghilang dari tempatnya. Manusia TERSIALAN, beraninya kamu menghancurkan puncak surgaku. Bahkan kau tamu yang diundang oleh Penatua Yun Hae, aku akan meminta tubuhmu di sisa Cloud selamanya. Saat senjata Dao dihancurkan, Liu Hen tahu apa yang sedang terjadi. Tak disangka gudang senjata yang telah dia bangun dengan susah payah dalam waktu yang lama dihancurkan oleh ibu King Beastars itu. Kebahagiaan di hati Liu Hen digantikan dengan amarah dan amarah yang tak terbatas. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah beristirahat sampai dia mendapatkan manusia sialan ini. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.